Fakta bahwa Qinlai memiliki garis keturunan roh iblis bermata delapan tidak jelas bahkan untuk Ling Yuxi. Dia hanya tahu bahwa dia bisa membuka semua jenis pintu bintang. Qinlai memiliki pelayan jiwa di Extreme Flame Abyss dan Frost Desolation Abyss, jadi dia tahu bahwa dia bisa membuka pintu ke kedua tempat. Zhuang Jing berada di Boluo Realm, jadi dia bisa membuka pintu ke tempat itu juga. Secara teknis, Boluo Realm dihitung sebagai bagian dari Spirit Realm. Tapi ini semua rahasia Qinlai. Benih roh super dari ras roh seharusnya tidak mengenal mereka. Tak heran jika Ling Yuxi terkejut dan curiga dengan identitas asli Indigo. Apakah kamu tahu tentang pertempuran melawan barbar timur di tanah kekacauan itu roh iblis bermata delapan? Tiba-tiba, Indigo mengirimkan pesan jiwa yang langsung mencapai pikiran Ling Yuxi. Terkejut, mata ungu cerah Ling Yuxi menyala. Anda. Indigo mengangguk dari jarak 1000 meter. Dia mengirim pesan jiwa lain. Aku adalah bayi yang dikandung Sen. Tubuh Ling Yuxi bergetar saat mendengar ini. Sebagian darah Qinlai mengalir di dalam diriku, jadi kita berhubungan satu sama lain dengan darah. Kurasa kau bisa memanggilnya setengah ayahku, Indigo menjelaskan. Mata Ling Yuxi berkedip cepat. Dia tercengang beberapa saat sebelum akhirnya menemukan hubungan rumit yang dialami Qinlai dan Indigo. Indigo telah mengomunikasikan penjelasannya melalui jiwa, dan mereka berdua berpengalaman dalam seni jiwa. Oleh karena itu, percakapan mereka tetap pribadi bahkan untuk Stanca. Identitas saya sangat sensitif, saya tidak bisa muncul di abis tanpa persiapan sebelumnya. Juga saya ingin mengunjungi Spirit Realm setidaknya sekali, tambah Indigo. Ling Yuxi terdiam sejenak. Saya harap Anda tidak akan membangun pintu masuk spasial ke Spirit Realm dan menyerang kami dengan sekelompok ahli Spirit Rache. Tidak akan, janji Indigo. Ling Yuxi meliriknya untuk terakhir kalinya sebelum mengirim pesan. Jaga dirimu. Begitu dia mengatakan itu, dia, Ling Feng dan yang lainnya memasuki Frost Desolation Abyss melalui pintu bintang yang masih terbuka. Saleh, Stanca, kalian berdua harus pergi ke Frost Desolation Abyss. Indigo akhirnya berbalik untuk menyapa orang-orangnya. Sienna, kamu juga, tolong pimpin semua orang kembali ke rumah kami melalui saluran jurang Frost Desolation Abyss. Tapi Nyonya Muda, bagaimana denganmu? Sienna bertanya mendesak. Aku akan berada dalam masalah besar jika aku muncul di Frost Desolation Abyss. Saya harus pergi dengan cara lain, kata Indigo tanpa daya. Tuan besar Abyss itu semuanya adalah orang-orang yang sulit. Mereka pasti akan menyanderaku dan menggunakanku untuk melawan ras kita jika aku muncul di sana. Tetapi jika hanya Anda dan yang lainnya maka mereka tidak akan tertarik. Sienna memikirkan penjelasannya dengan serius dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama. Dia berkata dengan getir, itu benar tapi bagaimana kamu akan kembali apa yang akan kita katakan kepada para tetua setelah kita kembali? Katakan saja yang sebenarnya, kata Indigo. Sedang pergi, teriak Saleh. Dunia asal berubah saat Qinlai menyatu dengan kristal asal. Itu perlahan tapi pasti tumbuh semakin tidak stabil setiap detik. Saleh punya firasat bahwa mereka akan mengalami beberapa kecelakaan jika mereka terus tinggal di dalam dunia asal. Semuanya, ayo pergi ke Frost Desolation Abyss dulu. Stanca juga berteriak. Klan Bon Rache dan Winged Raches bergegas menuju pintu bintang setelah mendengar perintah mereka. Pintu bintang itu sendiri bergerak ke arah mereka seolah-olah menyambut mereka. Mereka segera mengetahui bahwa Qinlai mengendalikan pintu bintang dengan beberapa kesadaran jiwanya. Ayo pergi. Klan dua ras melewati pintu bintang setelah itu mendekat. Sienna dan anggota klan Spirit Rache lainnya juga melangkah melewati pintu bintang setelah Indigo membujuk mereka. Setelah mereka semua menghilang, Indigo memandang Qinlai dan mulai menyebarkan pikiran batinnya ke dunia. Dia tahu bahwa dunia asal secara bertahap memasuki indera Qinlai saat dia menyatu dengan kristal asal. Dia yakin Qinlai bisa merasakan niatnya jika dia menyebarkan pikirannya ke udara. Deduksinya benar. Dia baru saja melepaskan pikirannya ketika pintu bintang yang mengambang di sebelahnya berubah sekali lagi. Pintu bintang menyala, menggeliat dan berubah sebelum muncul di hadapan Indigo lagi. Pergi. Tiba-tiba, seluruh dunia tampaknya bergema dengan kehendak Qinlai. Mata Indigo berbinar. Dia segera mengerti bahwa Qinlai telah menjadi lebih dekat dengan kristal asal. Kalau begitu aku akan pergi. Indigo tersenyum sebelum menghilang ke pintu bintang seperti bunga biru. Sekarang setelah Indigo hilang, Qinlai tahu bahwa tidak ada kehidupan di seluruh dunia asal. Pintu bintang perlahan menutup sendiri. Dia mulai menyegel dunia asal wilayah pribadinya sehingga dia bisa fokus untuk menyempurnakan kristal asal menjadi altar jiwanya. Dia menyadari bahwa proses penyempurnaan akan memakan waktu. Di jurang kegelapan, lusinan ahli garis keturunan ras dewa terlihat melayang di langit dan menunggu dengan tenang.
Mereka semua berasal dari 5 keluarga ras dewa. Mereka semua bisa melihat bahwa pusaran air raksasa di Darkness Abyss perlahan menyusut. Pada akhirnya, pusaran air telah menghilang sepenuhnya. Pusaran air adalah pintu masuk ke dunia asal. Pintu masuk telah benar-benar menghilang, tetapi para ahli garis keturunan ras dewa tidak dapat menemukan apapun meskipun memindai sekelilingnya dengan kekuatan luar biasa mereka. Di kejauhan, Great Lord of the Darkness Abyss tampaknya memperhatikan tempat ini juga. Setelah pintu masuk benar-benar menghilang, Great Lord of the Darkness Abyss segera mengirimkan berita dengan sangat terkejut. Setiap Lord dan Great Lord of the Abyss yang telah mengirim keturunan mereka ke dunia asal dengan cepat mengetahui bahwa dunia asal telah ditutup. Namun, tidak satu pun prajurit garis keturunan peringkat 7 yang telah memasuki dunia asal berhasil keluar. Khawatir, para ahli dari setiap ras mulai melepaskan aura jiwa menakutkan mereka dan menyapu Darkness Abyss. Mereka memeriksa untuk melihat apakah ada pintu masuk lain ke dunia asal di beberapa sudut yang tidak diketahui dari jurang kegelapan, atau apakah ada keturunan yang telah keluar dari dunia asal. Untuk sementara waktu, sejumlah besar kehadiran yang menakutkan iblis abis peringkat rendah dan bahkan keluarga kegelapan memenuhi setiap sudut abis kegelapan. Badai jiwa yang mengerikan juga tercipta ketika para penguasa agung dari level abis lainnya menghendaki jiwa mereka masuk ke Darkness Abyss. Mereka kemudian mengamuk di seluruh tempat saat mereka mencari keturunan mereka. Ada juga banyak tuan besar yang berbagi dendam lama satu sama lain yang segera mulai berkelahi saat mereka bertemu satu sama lain. Pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit terjal dari Darkness Abyss mulai meledak dan runtuh tanpa peringatan apapun. Gelombang raksasa mulai muncul di lautan gelapnya dan menyapu semua iblis neraka yang cukup malang berada di sana. Bahkan hutan tidak dibiarkan tanpa cedera saat badai jiwa menghancurkan mereka seperti badai yang sebenarnya. Banyak iblis abis yang selamat dari serangan keluarga kegelapan tewas ketika bencana yang lebih besar menimpa mereka. Para ahli yang menjaga pintu masuk dunia asal bisa merasakan keturunan kejam para penguasa besar. Mereka dipaksa untuk memerintahkan anggota klan mereka agar patuh dan melarang mereka meninggalkan kamp. Pada saat yang sama, mereka bergabung dan membangun garis pertahanan jiwa yang kuat untuk melindungi tanah tempat orang-orang mereka berada. Itu untuk mencegah Great Lord of the Abyss mengamuk ke wilayah mereka. Setelah pintu masuk dunia asal menghilang, banyak tuan besar Abyss tampaknya menjadi gila. Jiwa mereka menjelajahi seluruh Darkness Abyss. Dan dengan demikian memulai era suram untuk Darkness Abyss. The Frost Desolation Abyss. Sumber dari garis keturunan Enos dan Great Lord of the Frost Desolation Abyss telah memanifestasikan jiwanya di Darkness Abyss untuk mencari Enos juga. Namun, ketika Enos kembali ke Frost Desolation Abyss melalui pintu bintang, dia, penguasa besar dari Frost Desolation Abyss, segera mendeteksi kehadirannya. Saat itu, para Great Lord di Darkness Abyss telah mengamuk cukup lama. Kebenaran dari masalah ini adalah bahwa pintu masuk ke dunia asal menghilang seluruhnya sejak diagram roh kuno penusuk langit Qinlai dan kristal asal telah membuat koneksi. Oleh karena itu, Great Lord of the Frost Desolation Abyss telah mencari beberapa saat sebelum Enos kembali. Itu juga kasus untuk Great Lord of the Abyss lainnya. Apakah ini wilayah Cadak? Enos segera tahu bahwa dia berada di wilayah Cadak begitu dia melihat ke langit. Cadak adalah nama binatang jiwa Qinlai. Di tengah pilar es, Curtis dan para pelayan jiwa membeku ketika mereka melihat sekelompok iblis neraka peringkat tinggi tiba-tiba muncul di wilayah mereka. Diga dan iblis abis peringkat tinggi juga memucat ketakutan ketika mereka melihat Curtis, seorang ahli Void Realm. Ini kalian. Miao Fengtian, dalam tubuh mayat leluhur, mengeluarkan seruan terkejut ketika dia melihat Ling Xuanxuan dan yang lainnya. Kalian saling kenal? Enos bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami dikirim ke dunia asal dari sini sejak awal, jawab Ling Xuanxuan. Seru Enos. Pada saat inilah Ling Yuxi muncul dari pintu bintang. Setelah melirik Diga dan Enos yang terkejut, dia berkata dengan tenang, disinilah Raja Iblis dari api penyucian 9 neraka mengirim kami ke dunia asal. Tidak heran kamu tahu itu Qinlai. Enos akhirnya menyadari. Nona Ling, apa yang harus kita lakukan dengan iblis abis peringkat tinggi ini? Miao Fengtian bertanya dengan sedih. Kamu penerus Huasang, bukan? Saleh dari Bon Rache bereaksi ketika dia datang melalui Star Door dan disambut oleh banyak abis Devil Course Demons yang membeku. Miao Fengtian berbalik untuk melihat Saleh. Kemudian, dia mengingat kata-kata Avatar Soul Beast. Perlombaan tulang. Betul sekali. Sal mengangguk. Adakah yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Teriak Diga. Ketika dia mengetahui bahwa, Sister Ling, yang dia pikir berasal dari api penyucian 9 neraka sebenarnya dari Frost Desolation Abyss, ketika dia menyadari bahwa dia jelas akrab dengan orang-orang ini, pikirannya benar-benar terputus.
Dia bahkan lebih terkejut ketika mengetahui bahwa Enos tidak mengenal Ling Yuxi, meskipun mereka berdua berasal dari level abis yang sama. Iblis abis peringkat tinggi, Bone Rache, Spirit Rache, dan Winged Rache telah tiba di Frost Desolation Abyss secara langsung, mereka melewati pintu bintang Qinlai. Namun, kedatangan mereka membuat Curtis dan Miao Fengtian benar-benar lengah karena mereka tidak diberi tahu tentang situasinya. Iblis abis peringkat tinggi yang dipimpin oleh Diga terkejut dan takut ketika mereka melihat Miao Fengtian dan Curtis juga. Mereka saat ini berada di Frost Desolation Abyss, dan mereka tahu bahwa level abis ini belum diserang oleh God Rache. Ini berarti bahwa penguasa Frost Desolation Abyss masih menjadi Great Lord of the Abyss. Namun, Miao Fengtian adalah manusia dan Curtis adalah anggota klan Asura. Jelas bahwa tak satu pun dari mereka adalah iblis abis. Selain itu, ada banyak ahli Void Realm di grup mereka. Secara teknis, mereka setara dengan peringkat 9 iblis neraka. Mereka mungkin bukan milik ras garis keturunan Transcendent, tetapi kekuatan mereka masih dengan mudah mengerdilkan milik mereka. Terkejut, Diga mengira Qinlai berencana membunuh mereka pada awalnya. Kecurigaannya bahkan meluas ke Ling Yuxi. Pada saat inilah avatar jiwa binatang Qinlai menyampaikan instruksi kepada para pelayan jiwa dari alam Boluo. Dengarkan perintah Nona Ling. Miao Fengtian, Curtis, dan para pelayan jiwa Asura lainnya menjadi tenang segera setelah mereka menerima perintah dari avatar binatang jiwa Qinlai. Curtis mengangkat tangannya untuk memberitahu rekan-rekan pelayan jiwanya agar tidak bertindak sembarangan. Kemudian, dia membungkuk sedikit ke arah Ling Yuxi dan berkata, Tuan telah menyuruh kami untuk mendengarkan perintah Anda. Ling Yuxi tersenyum sedikit dan mengangguk sebagai jawaban. Pada saat yang sama, ahli altar jiwa manusia dari Istana Langit Mender, keluarga Qin, dan keluarga Ji memperhatikan aktivitas abnormal di sini. Klan binatang kuno dari alam Boluo seperti Teng Yuan juga sangat terkejut. Mereka semua dikejutkan oleh kedatangan tiba-tiba Abyss Devils. Ini adalah wilayah cadak tanah khusus yang bahkan diakui oleh peringkat 9 Lord of the Abyss di dekatnya. Tidak mungkin mereka mengirim sekelompok iblis neraka peringkat 7 ke kematian mereka. Itu tidak masuk akal sama sekali. Ketika para ahli menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mereka semua berkumpul untuk mempelajari apa yang sedang terjadi. Aku akan membawa kalian semua pergi dari tempat ini. Ling Yuxi melihat keempat ras dan berkata, begitu kita keluar, Enos akan mengambil alih dan membawamu ke lorong jurang. Enos tampak sedikit terganggu. Kami akan mengawalmu, kata Curtis. Ling Yuxi sedikit mengangguk. Saleh dari Bone Rache memandang Miao Fengtian dan Abyss Devil Corps Demons yang membeku di dalam pilar es. Dia terlihat cukup penasaran. Kalian kembali dulu. Aku akan tinggal di sini di Frost Desolation Abyss untuk sementara waktu. Saleh memerintahkan beberapa anggota klannya yang masih hidup tiba-tiba. Meskipun sebagian besar Hua Zhang, seni rahasia dan warisan leluhur-leluhur berasal dari perlombaan tulang, faktanya Hua Zhang cukup bagus dalam seni pemurnian mayat sendiri. Miao Fengtian telah mengubah semua iblis neraka peringkat 8 yang mati menjadi iblis mayat. Selain itu, Saleh memperhatikan bahwa kemampuan tempur mereka sebelumnya terpelihara dengan baik. Tiba-tiba, dia tidak lagi terburu-buru untuk pulang. Faktanya, dialah yang membuat permintaan untuk tetap tinggal. Ada banyak hal tentang mayat dan teknik pemurnian yang membuat Saleh terkesan, itulah sebabnya dia memutuskan bahwa dia perlu tinggal di belakang dan bertukar kata dengan Miao Fengtian. Semua orang mulai bergerak menuju saluran jurang Frost Desolation Abyss di bawah bimbingan Ling Yuxi. Ketika Gray, Gordon, Luz, dan yang lainnya mendengar bahwa kelompok Ling Yuxi telah kembali, mereka semua bergegas dengan tergesa-gesa. Tidak butuh waktu lama sebelum 4 ras asing yang dipimpin oleh Ling Yuxi memasuki mata semua orang. Para ahli tanah kekacauan, Istana Skymender, keluarga Qin, dan keluarga Ji penghuni alam Boluo dan ras Asura mereka semua menatap sekelompok orang asing dengan rasa ingin tahu. Faktanya, mereka belum pernah melihat Spirit Rache atau Bone Rache sebelumnya. Kedatangan iblis abis peringkat tinggi mengejutkan mereka semua. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mereka, sesaat ragu-ragu kemudian, Ji Yao dari keluarga Ji berjalan ke arah Curtis dan bertanya dengan ragu. Dia tahu bahwa Curtis adalah juru bicara utama Qinlai. Tuan telah memerintahkan kita untuk mematuhi Nona Ling, Curtis menjelaskan. Ji Yao tiba-tiba mengerti. Berita bahwa Ling Yuxi dan sejumlah kecil anggota keluarga Ling telah dikirim ke dunia asal oleh Raja Iblis dari api penyucian 9 neraka telah tersebar luas sejak lama. Itu juga bagaimana mereka tahu tentang hubungan Ling Yuxi dan Qinlai. Dan pada saat itu, Ling Yuxi dan keluarga Ling tiba-tiba kembali dengan sekelompok Abyss Devils, klan Spirit Rache, pria klan Bone Rache, dan klan Winged Rache. Apa artinya ini?
Apakah mereka, dari alam rahasia itu juga? Jiyo bertanya dengan heran. Para pemimpin pasukan bawahan keluarga Qin Bongkok Ba, Gan Fei Peng, dan yang lainnya serta Hua Anyang dari Istana Langit Mender sedang menatap kelompok itu dari dekat juga. Qin Lai saat ini sedang sibuk membangun altar jiwa tingkat pertama di dunia asal, jadi dia belum bisa kembali. Itu sebabnya dia mengirim kami kembali dulu, Ling Yuxi menjelaskan secara singkat. Dia tahu bahwa baik Ji Yao dan Hua Anyang sangat prihatin dengan kondisi Qin Lai. Dia sedang membangun altar jiwanya. Ji Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hua Anyang, Gan Fei Peng, dan penghuni alam Boluo yang sedikit lebih jauh semuanya terguncang kaget. Bahkan di dunia tengah, seorang ahli altar jiwa dianggap sebagai ahli sejati. Tidak lama sebelumnya, Qin Lai hanyalah seorang ahli Nirvana Realm. Dan kemudian, tiba-tiba, dia sudah membangun tingkat pertama altar jiwanya. Semua orang yang muncul di Frost Desolation Abyss kurang lebih terikat dengan Qin Lai dalam beberapa hal. Faktanya, beberapa pasukan peringkat perak dari Tanah Kekacauan telah mempertaruhkan semua yang mereka miliki pada Qin Lai. Qin Lai adalah alasan pasukan peringkat perak Tanah Kekacauan tidak bisa kembali ke rumah mereka. Faktanya, diragukan mereka bisa kembali ke alam roh jika keluarga Qin, keluarga Ji dan Istana Skymender gagal mengalahkan 6 kekuatan besar dunia tengah di masa depan. Keluarga Qin, Istana Skymender dan keluarga Ji sudah bentrok melawan 6 kekuatan besar. Secara alami, mereka ingin Qin Lai tumbuh lebih kuat sehingga mereka bisa unggul dalam perang ini. Itu sebabnya mereka sangat bersemangat. Ling Yuxi tersenyum rendah hati pada reaksi mereka, tetapi dia tidak menjelaskan apa artinya membangun altar jiwa seseorang menggunakan kristal asal. Dia hanya tahu bahwa Qin Lai benar-benar akan melampaui semua orang di alam roh dalam hal fondasi dan titik awal, jika dia berhasil menyempurnakan kristal asal itu menjadi altar jiwanya. Mustahil untuk memprediksi seberapa besar Qin Lai di masa depan. Sangat mungkin dia akan melampaui Qin Hao juga. Namun, terlalu dini untuk mulai membicarakan hal-hal seperti itu. Itu sebabnya dia memutuskan untuk diam tentang hal itu. Orang-orang ini sedikit spesial. Jika sesuatu terjadi pada mereka di sini, Great Lord of Abyss akan muncul di sini dalam bentuk jiwa dan menuntut reparasi dari kita. Dia diam-diam mengungkapkan identitas asli Diga, Enos, dan Iblis Abyss peringkat tinggi. Ekspresi Ji Yao berubah ketika dia mendengar semuanya. Dia buru-buru mengedipkan mata pada Hua Anyang dan Gan Fei Peng. Kedua praktisi bela diri memucat kaget ketika mereka mendengar ini juga. Pada saat inilah kehadiran jiwa yang menakutkan muncul dari jauh di dalam langit. Enos yang selama ini diam segera mendongak dan berkata, "Ayahku ada di sini." Semua orang di wilayah Cadak merasa kaget dan takut ketika mereka menyadari kehadiran mengerikan yang bahkan menahan napas mereka. Tapi itu tidak semua. Raja Iblis dari api penyucian 9 neraka juga muncul saat mereka masih meringkuk. Bayangan jiwa raksasa iblis yang memandang rendah mereka dari langit terbuat dari energi iblis jurang yang tebal. Seolah-olah binatang buas raksasa yang menakutkan sedang menggeram pada mereka. Kemudian, gelombang jiwa yang bisa dirasakan semua orang bergema di udara. Kamu telah membangunkan jiwa neraka, jadi aku secara resmi mengakuimu sebagai keturunan darahku. Saya menyambut Anda dan semua orang Anda ke api penyucian 9 neraka. Suara jiwanya sekeras dan memusingkan seperti guntur. Semua orang tahu bahwa dia sedang berbicara dengan Ling Yuxi. Raja Iblis dari api penyucian 9 neraka sekali lagi muncul di Frost Desolation Abyss dalam bentuk jiwa. Sama seperti sebelumnya, Great Lord of the Frost Desolation Abyss tidak punya pilihan selain mengawasinya dengan cermat. Baru pada saat itulah Enos menyadari bahwa Raja Iblis adalah alasan di balik tergesa-gesa ayahnya, bukan dia. Pasukan alam roh yang telah mendirikan kemah di wilayah Cadak semua menatap langit dengan kaget. Yang lebih lemah merasa jiwa mereka gemetar ketakutan. Bahkan berdiri tegak sepertinya tidak mungkin. Teng Yuan, Ji Yao, Hua Anyang, dan para ahli Void Realm dari Spirit Realm juga terlihat khawatir. Peringkat 10 Great Lord of the Abyss adalah kekuatan pamungkas yang ada di Abyss. Mereka sekuat prajurit garis keturunan ras dewa peringkat 10. Raja Iblis tidak muncul dalam bentuk fisiknya, tetapi itu sudah cukup untuk membuat bahkan praktisi bela diri Void Realm dari Spirit Realm merasa seperti sedang menghadapi gunung. Mereka semua merasa bahwa Great Lord of Abyss tidak terkalahkan. Mereka tampak lebih kuat dari seorang ahli Genesis Realm. Hampir tidak ada ahli Void Realm yang benar-benar bertarung melawan klan ras dewa sebelumnya. Banyak dari mereka tidak percaya bahwa ras dewa benar-benar sekuat yang diklaim legenda. Itu karena mereka tidak hidup melalui periode yang jauh ketika ras dewa pernah menghancurkan semua alam roh. Selain itu, ras dewa akhirnya diusir dari alam roh.
Itulah mengapa mereka berpikir bahwa ras dewa tidak seseram yang rumornya katakan. Hanya setelah mereka menyaksikan kedatangan Tuan Besar Abis, seorang ahli yang setara dengan prajurit garis keturunan ras dewa peringkat 10, mereka mulai merasa panik dan takut. Mereka dipaksa untuk menyadari betapa menakutkannya Great Lord of the Abyss dan prajurit garis keturunan ras dewa peringkat 10. Raksasa iblis tampak seperti pilar raksasa yang lebih tinggi daripada awan itu sendiri. The Great Lord of the Frost Desolation Abyss mengawasi setiap gerakan Raja Iblis Penyucian 9 Neraka. Siap-siap, saya akan menerima Anda semua di lorong jurang. Raja Iblis mentransmisikan keinginannya yang menakutkan kepada Ling Yuxi dengan suara jiwanya. Kamu boleh membawa semua bawahan dengan darah iblis neraka di dalamnya bersamamu. Ling Yuxi langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Ling Yuxi sedikit mengangguk sambil menatap sosok yang menjulang tinggi itu. Aku akan segera membuat persiapan. Sosok iblis raksasa di langit perlahan memudar setelah wasiatnya ditransmisikan. Tekanan jiwa yang menakutkan semua orang dengan cepat menurun juga. Setelah itu, Raja Iblis Penyucian 9 Neraka berkomunikasi dengan Tuan Besar dari Jurang Kehancuran Beku melalui jiwa secara rahasia. Dia berjanji bahwa dia tidak akan menyerang Frost Desolation Abyss dan melanggar aturan kuno. Setelah mendapatkan janjinya, Great Lord of the Frost Desolation Abyss akhirnya menghilang seperti Raja Iblis. Monster menakutkan ini tidak pernah mengganggu penghuni alam roh dari awal hingga akhir. Mereka juga tidak peduli dengan pintu masuk spasial yang menghubungkan Boluo Realm dan Frost Desolation Abyss. Tampaknya aturan itu tidak dilanggar jika tidak ada ahli Genesis Realm di Abyss, dan tidak ada perburuan massal Lord of the Frost Desolation Abyss. Ada hampir 100 Lord of the Frost Desolation Abyss. Monster-monster ini akan berjuang mati-matian untuk kesempatan berevolusi ke peringkat 10 bahkan jika penghuni alam roh tidak menyerbu wilayah mereka. Di mata Great Lord of the Abyss, baik pertikaian dan perang melawan ras asing dari Spirit Realm sangat penting untuk evolusi ke peringkat 10. Itulah mengapa mereka bahkan senang melihat ras alam roh memburu iblis neraka dari jurang desolasi Frost. Pergilah dengan Enos. Kamu tidak perlu aku ikut denganmu. Saya tidak berpikir siapapun akan menghalangi Anda lagi, kata Ling Yuxi tiba-tiba. Sister Ling, kita akan bertemu lagi setelah kamu memasuki api penyucian 9 neraka. Diga tersenyum kecut. Jika api penyucian mata air kuning ternyata terlalu berat bagiku, bisakah aku pergi ke api penyucian 9 neraka dan bergabung denganmu di sana? Ling Yuxi tampak terkejut dengan pertanyaannya. 8 level abis terbawah juga terhubung satu sama lain. Jelas bahwa Diga telah menyadari saat itu bahwa Ling Yuxi tidak tinggal di api penyucian 9 neraka. Lagi pula, Ling Yuxi baru saja mendapat pengakuan dari Raja Iblis. Anda dapat pindah ke level lain melalui lorong jurang, jelasnya. Ling Yuxi berpikir sejenak sebelum mengangguk. Kamu bisa datang mencariku di api penyucian 9 neraka setelah aku menetap di sana. Terima kasih, kata Diga tulus. Setelah itu, dia berjalan menuju lorong jurang. Pada saat yang sama, Stanca dari ras bersayap, Sienna dari ras roh, dan klan ras tulang juga pergi dengan Enos yang bertindak sebagai pemandu mereka. Ling Yuxi, Gordon, Luz, Gray, dan yang lainnya berkumpul di Kam Nether Realm. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi setelah kita mencapai api penyucian 9 neraka. Jika kamu ingin ikut denganku, katakan padaku sekarang. Kamu adalah ratu kami. Tentu saja kami akan ikut denganmu. Gordon dari ras iblis bertanduk adalah yang pertama berbicara. Api penyucian 9 neraka mungkin merupakan lingkungan yang lebih baik bagi kita. Kami pasti bersedia ikut denganmu sebagai bawahanmu. Gray juga berkata. Jika ada satu hal yang saya khawatirkan, itu bahwa kita mungkin kehilangan kontak dengan Qin Lai setelah kita menuju ke sana. Luz dari Dark Shadow Rache menghela nafas. Ling Yuxi merenung sejenak sebelum berkata, aku punya firasat bahwa dia akan dapat menemukan jalan ke 8 api penyucian setelah dia selesai menyempurnakan kristal asal. Luz langsung terlihat bersemangat ketika mendengar ini. Betulkah itu luar biasa? Jika dia terus tumbuh semakin kuat dia mungkin akan menjadi Raja Iblis peringkat 10 sendiri. Dunia asal yang dia kendalikan dapat berkembang menjadi api penyucian yang sama sekali baru setelah semuanya selesai, kata Ling Yuxi. Ah! Luz berseru kaget. Jadi, apa keputusanmu? Ling Yuxi bertanya lagi. Kita akan menuju ke api penyucian 9 neraka, jawab Luz. Oke, Pulau 7 Roh, Alam Boluo. Pintu bintang muncul di ruang budidaya Zhuangjing. Sebuah cahaya harapan bersinar di matanya. Dia berpikir bahwa Qin Lai akan segera datang melalui pintu. Swoosh! Sebaliknya, itu adalah seorang gadis muda dengan mata biru, rambut biru dan pakaian biru yang datang. Zhuangjing langsung membeku di tempat.
Kirim dia ke tanah kekacauan. Suara jiwa Qinlai tiba-tiba berdering di kepalanya. Kembali ke dirinya sendiri, dia bertanya sambil menatap Indigo dengan rasa ingin tahu, kamu. Indigo tidak memberinya jawaban. Senyum kemudian, rambut dan mata Indigo tiba-tiba berubah menjadi hitam. Dia telah berubah menjadi gadis manusia normal dalam sekejap mata. Pintu masuk ranah ada di bawah arah itu, kan? Dia segera menemukan pintu masuk ranah rahasia ke tanah kekacauan. Tolong kirim saya ke alam roh, terima kasih. Oh, masih bingung? Zhuang Jing tanpa sadar menuruti permintaan Indigo dan memimpin jalan. Zhuang Jing memimpin Indigo ke pintu masuk ranah ke alam Boluo. Dia menginstruksikan klan binatang kuno dan praktisi bela diri Flaming Sun Island yang menjaga tempat itu untuk membuka batasan yang diletakkan di atasnya. Ketika pintu masuk ranah mulai bersinar, Indigo memasuki gerbang di bawah tatapan waspada Zhuang Jing. Gadis itu menghilang dari pandangan sesaat kemudian. Zhuang Jing tetap berdiri di pintu masuk gua untuk waktu yang lama setelah kepergian Indigo. Tidak lama kemudian, Lin Jie datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa gadis itu barusan. Zhuang Jing perlahan pulih dari lamunannya sebelum menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, saya tidak tahu. Tuan yang mengirimnya. Kamu terlihat sedikit aneh karena suatu alasan, Lin Jie bertanya. Zhuang Jing terdiam sesaat sebelum berkata, aku tidak tahu mengapa, tapi dia merasa mirip dengan Master untuk beberapa alasan. Apakah dia juga pelayan jiwa Qinlai? Lin Jie bertanya dengan heran. Tidak, bukan itu. Zhuang Jing menjelaskan, bukan jiwanya yang mirip dengan Master. Itu adalah aroma garis keturunannya. Aroma garis keturunannya apakah dia seorang klan ras dewa? Ekspresi Lin Jie berubah. Bukan itu juga. Zhuang Jing menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Aku juga tidak yakin bagaimana aku harus menjelaskan ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia merasa mirip dengan Master. Lin Jie tampak benar-benar bingung. Zhuang Jing sedikit tersipu sebelum menambahkan dengan malu, kamu belum pernah tidur dengan Tuan sebelumnya, jadi tentu saja kamu tidak mengerti maksudku. Ah, Lin Jie menjerit aneh. Pada saat inilah cahaya abu-abu gelap terbang dari kejauhan. Klan binatang kuno dan praktisi bela diri Flaming Sun Island yang ditempatkan di sini menjadi tegang ketika mereka menyadarinya. Zhuang Jing adalah satu-satunya yang menyadari siapa itu sebelum berteriak dengan tergesa-gesa, semuanya beres, semuanya. Dia merasakan Qinlai dari cahaya abu-abu. Seperti yang dia duga, ketika cahaya abu-abu berhenti di depan Zhuang Jing dan Lin Jie, ternyata tidak lain adalah Qinlai. Tuan, kata Zhuang Jing buru-buru. Bertemu dengan baik, Tuan Pulau Qin. Lin Jie juga menyambutnya dengan tergesa-gesa. Sama-sama, Qinlai atau lebih tepatnya, avatar Soul Beast-nya dalam bentuk manusia melambai salam mereka sebelum bertanya, apakah dia sudah menyeberang. Dia baru saja pergi. Zhuang Jing menjawab. Qinlai mengangguk dan memberi mereka senyuman. Kalian berdua harus kembali ke Pulau Tujuh Roh. Aku juga menuju ke tanah kekacauan. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan melalui pintu masuk ranah yang telah dilewati Indigo tidak lama sebelumnya. Beberapa detik kemudian, dia muncul di bawah tanah Pulau Frost. Sebagai avatar Soul Beast, Qinlai memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Dia segera mengunci lokasi Indigo setelah merasakannya sebentar. Dia mengirim pesan jiwa kepada Indigo. Di tengah pegunungan es, Indigo tiba-tiba berhenti. Dia tampak penasaran pada gua es yang baru saja dia keluarkan. Swoosh! Sebuah cahaya gelap melintas di depan matanya sebelum berubah menjadi Qinlai. Apakah ini milikmu? Seru Indigo. Qinlai tersenyum. Iya, itu avatarku. Indigo menyelidikinya dengan rasa ingin tahu sebelum dia berseru, avatar Soul Beast. Qinlai mengangguk sambil tersenyum lagi. Penemuan ini mengejutkan Indigo cukup dalam. Butuh beberapa saat baginya untuk memulihkan diri sebelum berseru, tidak heran Tamur mengatakan kamu sangat istimewa. Ayo pergi, aku akan memandumu ke tempat yang ingin kamu tuju. Qinlai tersenyum. Kau tahu kemana tujuanku? Tanya Indigo penasaran. Kamu menuju ke saluran jurang yang tersembunyi di dasar lautan tanah kekacauan, kan? Qinlai bertanya sambil tersenyum. Ah, bagaimana kamu menebaknya? Tanggapan Qinlai membuat Indigo sedikit lengah. Qinlai tersenyum, tapi dia tidak memberinya jawaban. Saat ini, dirinya yang sebenarnya masih berada di dunia asal menyempurnakan kristal asal menjadi altar jiwa. Dia sadar bahwa itu akan memakan waktu. Setelah avatar Soul Beast-nya mencerna ingatan Serin yang terfragmentasi, dia kembali ke Boluo Realm. Dia tidak ingin tinggal di Frost Desolation Abyss terlalu lama karena dia khawatir sekali lagi akan menarik perhatian Ayah Enos. Dia tidak ingin Tuan Besar Frost Desolation Abyss mengetahui hubungan sebenarnya antara dirinya dan avatar Soul Beast-nya.
Setelah jiwa utamanya menguasai kristal asal, penghalang yang berdiri di antara jiwa utamanya dan jiwa bawahnya telah lenyap sepenuhnya. Kedua jiwanya telah mendapatkan kembali hubungan mereka secara penuh. Ketika dirinya yang sebenarnya telah mengirim indigo ke alam Boluo sebelum fokus pada pemurnian kristal asal, jiwanya telah mengirim perintah ke Zhuang Jing dan bergegas ke alam Boluo. Dia tahu bahwa indigo berencana untuk kembali ke Spirit Rache melalui saluran jurang di dasar lautan tanah kekacauan. Dia juga menyadari bahwa indigo telah mengambil jalan memutar untuk kembali ke rumahnya karena tuan besar dari jurang kehancuran beku. Dia takut Enos akan mencoba memanfaatkan masa tinggalnya di sana. Indigo adalah benih roh super yang garis keturunannya mengandung atribut ruang, waktu, kehidupan, dan takdir sekaligus. Jika tuan besar dari Frost Desolation Abyss menculiknya, hampir tidak ada yang tidak bisa dia tuntut dari Spirit Rache. Indigo tidak ingin digunakan untuk melawan Spirit Rache. Itulah mengapa dia memilih untuk melewati Frost Desolation Abyss. Dia sadar bahwa ada saluran jurang yang aneh di laut dalam tanah kekacauan. Itu sebabnya dia meminta Qinlai untuk mengirimnya ke alam roh. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Qinlai mengulurkan tangannya. Indigo tersenyum sedikit dan meletakkan tangan mungilnya di tangan Qinlai tanpa ragu sedikit pun. Layar cahaya gelap tiba-tiba menyelimuti Qinlai dan Indigo, dan mereka tenggelam ke laut dalam tanah Rerun Mahadewa bersama-sama. Baru-baru ini, sekelompok manusia semakin tertarik dengan saluran jurang ini. Bakat Anda mungkin tak tertandingi, tetapi Anda hanya berada di peringkat 7. Saya datang karena saya tidak yakin apakah Anda bisa menangani semuanya. Saat tenggelam semakin dalam ke laut, Qinlai menjelaskan dirinya sendiri dengan sedikit kerutan di wajahnya, jika orang-orang itu menyadari bahwa kamu akrab dengan saluran jurang, dan bahwa kamu adalah anggota dari Spirit Rache, kamu mungkin tidak dapat kembali ke orang-orangmu dan kakekmu semulus yang kamu harapkan. Terima kasih, kata Indigo serius. Qinlai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa aku ingin kembali ke rumah melalui saluran jurang itu. Begitulah ibuku dan hewan peliharaan iblisnya datang ke alam roh. Sebuah pikiran muncul di benak Qinlai ketika dia bertanya, mengapa saya tidak melihat siapapun dengan hewan peliharaan iblis ketika saya berada di dunia asal. Dia telah belajar melalui berbagai metode bahwa hewan peliharaan iblis adalah teman bertarung klan Spirit Rache. Dia tahu bahwa setiap klan Spirit Rache diberi hewan peliharaan iblis sejak lahir. Hewan peliharaan iblis adalah kekuatan bertarung yang kuat untuk setiap klan Spirit Rache. Roh iblis bermata 8 adalah hewan peliharaan iblis Ibu Indigo. Begitulah cara dia berhasil melawan pangeran pertama Soul Rache dan 3 Soul Beast sekaligus dan tidak gagal. Dunia asal hanya menerima jenis makhluk tertentu. Hewan peliharaan iblis adalah salah satu makhluk hidup yang dilarang masuk. Itulah mengapa Anda belum pernah melihat satupun hewan peliharaan iblis bersama kami, jelas Indigo. Jika kita bisa membawa hewan peliharaan iblis kita ke dunia asal, kita tidak akan takut sedikit pun kepada para pemburu iblis neraka itu. Saya mengerti. Qinlai mengangguk. Oh benar, berapa peringkat roh iblis bermata 8 dalam perlombaan roh? Dari apa yang saya tahu, roh iblis bermata 8 adalah asli dari lorong jurang di abis. Roh iblis bermata 8 adalah salah satu hewan peliharaan iblis peringkat tertinggi kami, kata Indigo. Peringkat tertinggi mata Qinlai berbinar. Hewan peliharaan iblis selalu menjadi teman terdekat Spirit Rache. Bergantung pada atribut garis keturunan Spirit Rache Clansman, hewan peliharaan iblis yang cocok akan dipilih untuk mereka saat lahir. Jika garis keturunan hewan peliharaan iblis cocok dengan tuannya, kekuatan tuannya secara alami akan meningkat pesat dorongan kritis saat bertarung melawan musuh yang kuat. Itulah mengapa klan Spirit Rache mendasarkan preferensi mereka untuk hewan peliharaan iblis pada atribut garis keturunan mereka. Rupanya, ada banyak hal khusus yang harus dipertimbangkan saat memilih hewan peliharaan iblis. Sebagai anggota dari Spirit Rache, hewan peliharaan iblis adalah faktor paling penting dari kekuatan seseorang. Kekuatan hewan peliharaan iblis dapat dikategorikan ke dalam peringkat seperti praktisi bela diri, dan semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi potensi pertumbuhan yang dimiliki hewan peliharaan iblis. Qinlai sadar bahwa hanya klan Spirit Rache dengan 2 atau lebih atribut garis keturunan yang diizinkan untuk memilih hewan peliharaan iblis dengan peringkat lebih tinggi. Kebanyakan klan Spirit Rache hanya memiliki 1 atribut garis keturunan. Oleh karena itu, pilihan mereka terbatas. Kembali ketika dia melintasi lorong jurang, garis keturunan roh iblis bermata 8 di nadinya telah bergerak sedemikian rupa sehingga membuatnya merasa seperti dia telah kembali ke rumah. Pada saat itu, dia langsung berpikir bahwa roh iblis bermata 8 mungkin lahir dari lorong jurang. Dia bahkan telah bertanya pada Lian yang sebelumnya tentang hal ini, dan Lian yang telah mengkonfirmasi bahwa lorong jurang terkadang melahirkan kehidupan. Menurut Lian Yang,
makhluk yang lahir dari lorong jurang sangat langka dan jumlahnya sedikit. Klan Spirit Rache menangkap mereka sehingga mereka bisa mengubahnya menjadi hewan peliharaan iblis pribadi mereka. Menggabungkan pengetahuan itu dan perasaan anehnya sendiri saat dia melintasi lorong jurang, Qin Lai yakin bahwa makhluk aneh yang dibicarakan Lian yang tidak lain adalah roh iblis bermata delapan. Roh iblis bermata delapan adalah salah satu hewan peliharaan iblis peringkat tertinggi kami, ulang Indigo lagi sebagai penegasan. Terkejut, Qin Lai bertanya, saya mendengar bahwa roh iblis bermata delapan lahir dari lorong jurang, benarkah? Kedengarannya benar, jawab Indigo. Bukankah itu berarti roh iblis bermata delapan sebenarnya adalah sejenis iblis neraka? Qin Lai bertanya dengan heran. Aku sendiri tidak terlalu yakin. Indigo berpikir sejenak sebelum menjawab, saya belum resmi menjadi kepala Spirit Rache, dan hewan peliharaan iblis adalah rahasia kami yang paling dijaga dengan baik. Itu sebabnya pengetahuanku tentang hewan peliharaan iblis masih terbatas. Qin Lai merenung sejenak sebelum bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang roh iblis bermata delapan? Garis keturunan roh iblis bermata delapan mampu membuka pintu spasial. Di masa lalu, kemampuannya telah memungkinkan ibuku melakukan perjalanan ke segala macam alam. Indigo berpikir serius sejenak sebelum bertanya, apakah kamu menggunakan garis keturunan roh iblis bermata delapan ketika kamu membuat pintu bintang dan mengirim kami keluar dari dunia asal? Qin Lai mengakui tanpa ragu-ragu, itu benar. Saluran jurang di dasar lautan tanah kekacauan sebenarnya adalah ciptaan dari kekuatan garis keturunan roh iblis bermata delapan. Itu adalah pintu bintang yang sebenarnya terhubung ke saluran jurang. Indigo menjelaskan. Pintu bintang, Qin Lai tampak terkejut. Itu hampir sama dengan pintu bintangmu, kecuali lebih kuat karena roh iblis bermata delapan telah menciptakannya saat masih peringkat 9. Itu sebabnya pintu bintang itu masih ada sampai sekarang. Karena itu, hanya masalah waktu sebelum Starur itu menghilang suatu hari nanti, kata Indigo. Mata Qin Lai berbinar, kemampuan garis keturunan aneh apa lagi yang dimiliki roh iblis bermata delapan selain pintu bintang. Indigo tiba-tiba tersenyum nakal pada Qin Lai sebelum menjawab, aku tidak memberitahumu sekarang. Ketika Anda telah mencapai peringkat 8, Anda harus secara otomatis membangkitkan kemampuan inti kedua. Kemampuan inti lainnya, kata Qin Lai bersemangat. Saya pikir Anda akan menyukainya, kata Indigo. Qin Lai mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh terhadap keinginan Indigo. Dia terus mempertahankan perisai gelap dan tenggelam lebih dalam ke laut. Berkat kutukan pembatasan duniawi leluhur kutukan, tidak banyak binatang laut yang kuat di laut dalam tanah kekacauan. Beberapa binatang laut langka yang sedikit lebih kuat dari biasanya lolos begitu mereka merasakan kehadiran avatar binatang jiwa Qin Lai. Akibatnya, Qin Lai tidak menemui perlawanan apapun saat ia melakukan perjalanan dalam garis lurus, langsung ke saluran jurang. Tepat ketika dia berada ratusan kilometer atau lebih dari saluran jurang, Qin Lai tiba-tiba melambat dengan kerutan di wajahnya. Apa yang salah? Tanya Indigo. Ada ahli berkemah di tempat itu, kata Qin Lai. Apakah mereka kuat? Tanya Indigo cemas. Aku sedang terburu-buru untuk pulang, sebenarnya. Saya tidak berpikir itu akan menunda Anda. Qin Lai menggelengkan kepalanya, tetapi ekspresinya berubah semakin dingin. Ketika dirinya yang sebenarnya bertualang di dalam dunia asal, avatar Soul Beast-nya telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Boluo Realm atau Frost Desolation Abyss. Dia cukup tahu tentang hal-hal yang terjadi di tanah kekacauan selama periode itu. Dia tahu bahwa 6 kekuatan besar telah mengirim Han Qian untuk menyapu tanah kekacauan. Dia juga tahu bahwa 6 kekuatan besar telah mencabik-cabik janji kuno untuk tidak mengirim ahli Void Realm ke tanah kekacauan. Saat ini, 9 pasukan peringkat perak yang dulu memerintah tanah kekacauan hanya ada dalam nama. Surga ke-9 telah mengirim ahli mereka untuk mengambil alih tanah kekacauan dan kelima benua untuk diri mereka sendiri. Vena biji, ladang roh, sumber daya alam surga ke-9 telah mengklaim segalanya untuk diri mereka sendiri. Saat ini, semua praktisi bela diri peringkat rendah dari 9 kekuatan peringkat perak bekerja sebagai budak tambang surga ke-9. Mereka tidak punya pilihan selain mematuhi untuk bertahan hidup. Tanah Rerun Mahadewa adalah satu-satunya tempat yang dihindari oleh para ahli dari surga ke-9 untuk diprovokasi secara sembrono. Mereka masih mencari di mana-mana untuk pintu masuk ranah yang mengarah ke alam Boluo. Ada beberapa ahli yang sangat tertarik dengan saluran jurang. Mereka sengaja datang dari Central World hanya untuk memeriksa saluran jurang secara detail berulang kali. Pada awalnya, Qin Lai berpikir bahwa orang-orang ini sudah pergi. Lagi pula, sudah sangat lama sejak mereka tiba. Dia benar-benar tidak menyangka akan menemukan perkemahan di dekat saluran jurang. Orang-orang ini,
Apa yang mereka rencanakan di alam roh? Qin Lai bergumam pada dirinya sendiri. Perisai gelap yang menyelimutinya semakin lama semakin gelap. Segera, kehadirannya dan indigo benar-benar disembunyikan. Mereka perlahan mendekati tujuan mereka sambil terlihat seperti mereka tidak terlihat. Beberapa saat kemudian, pemandangan indah dari karang berwarna-warni muncul di kejauhan. Sosok-sosok yang memegang perisai cahaya dan mengambang tepat di atas karang yang indah sangat mencolok. Mereka adalah para ahli yang berkemah di tempat ini. Sinar cahaya yang indah sesekali memancar dari sela-sela karang. Mereka menutupi seluruh dasar laut dalam cahaya. Qin Lai berseru segera setelah pandangan kasar, itu adalah kutukan terlarang yang ditetapkan oleh leluhur kutukan. Betapa ajaibnya, leluhur kutukan sudah mati selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi kutukan terlarang yang dia buat masih menekan saluran jurang sampai hari ini. Jika kita berhasil membuka rahasia diagram yang membentuk kutukan terlarang ini, keterampilan menempa artefak kita akan meningkat melampaui imajinasi kita. Aku sudah mempelajarinya selama 3 tahun, tapi aku masih tidak tahu tentang apa itu. Para pengrajin dari 6 kekuatan besar sesekali bertukar kata satu sama lain sambil mengungkapkan kekaguman mereka pada karya leluhur kutukan. Di dasar laut, 10 atau lebih pengrajin terlihat mengayunkan kepala mereka dan memuji hukum ajaib di balik benang cahaya. Banyak dari mereka milik 6 kekuatan besar, tetapi ada juga beberapa tamu tidak terafiliasi yang diundang untuk menganalisis rahasia kutukan terlarang. Pengrajin dengan ranah tertinggi dalam kelompok ini disebut Yang King. Dia adalah praktisi bela diri Void Realm tahap awal dan ahli altar jiwa 4 tingkat. Dia sudah hidup di bawah laut selama 3 tahun penuh. Seperti yang diharapkan dari leluhur kutukan, dia menghela nafas pelan. Ranah Yang King dan keterampilan menempa artefak adalah yang terbesar dari semua pengrajin yang hadir, tetapi dia bukan milik 6 kekuatan besar. Dia telah diundang untuk mempelajari kutukan terlarang ini oleh Hong King dari Starry Hall. Ketika praktisi bela diri Han Qian dan surga ke-9 telah menginvasi tanah kekacauan secara massal, mereka menemukan bahwa praktisi bela diri peringkat tinggi dari 9 pasukan peringkat perak besar semuanya menghilang tanpa jejak. Meskipun mereka tidak dapat menghapus keberadaan Flaming Sun Island milik Qin Lai, mereka menemukan apa yang disebut saluran jurang di bawah laut. Mereka memperhatikan bahwa benang cahaya aneh menutupi terowongan aneh dan mencegah siapapun menghancurkannya dengan paksa. Kutukan rahasia yang dilemparkan oleh leluhur kutukan sangat aneh. Mereka menemukan bahwa upaya untuk mematahkan kutukan dengan paksa dapat mengakibatkan kehancuran saluran jurang. Hanya mereka yang benar-benar memahami formasi cahaya yang dapat menguraikannya dan menggunakan lorong tertutup tanpa bahaya. Itulah mengapa kelompok yang datang lebih awal tidak berani menyerang kutukan terlarang secara sembarangan. Setelah kelompok itu kembali ke dunia tengah, mereka segera melaporkan temuan mereka kepada para pemimpin 6 kekuatan besar dan menunggu keputusan mereka. Para pemimpin dari 6 kekuatan besar sangat ingin tahu tentang saluran jurang. Mereka tahu bahwa itu adalah saluran dari mana Blood Soul Beast, Dark Soul Beast, dan Soul Devouring Beast berasal. Hari ini, mereka berpikir cukup kuat untuk menghadapi kecelakaan apapun. Mereka bahkan percaya bahwa mereka bisa menyerang dunia Soul Beast dan mendapatkan tanah baru yang dijanjikan untuk Spirit Realm. Itulah mengapa mereka mengatur pengrajin mereka, sekelompok ahli yang berpengalaman dalam penempaan artefak dan formasi untuk menguraikannya. Para pembuat dikirim ke laut untuk menganalisis benang aneh setelah mereka tiba di tanah kekacauan. Sayangnya bagi mereka, mereka tidak cukup terampil untuk membuka kunci saluran jurang. Mereka gagal membuat kemajuan meskipun menghabiskan banyak waktu dan usaha. Menyadari bahwa pengrajin bawahan mereka tidak cukup terampil untuk membuka segel saluran jurang, para pemimpin dari 6 kekuatan besar mengubah taktik dan mengundang pengrajin terkenal lainnya dari alam roh untuk melakukan pekerjaan itu. Namun, sebagian besar Master Artificer yang mereka undang telah dengan sopan menolak undangan mereka. Saat itulah mereka menemukan bahwa kakek Qin Lai seperti dewa di mata para ahli ini. Faktanya, keluarga Qin sama sucinya dengan tanah suci bagi mereka. Apa yang telah dilakukan 6 kekuatan besar pada keluarga Qin saat itu dibenci oleh setiap ahli di alam roh. Sudah lama sejak Master Artificer ini berinteraksi dengan 6 kekuatan besar, dan undangan mereka terkait dengan tanah kekacauan tidak kurang. Pengrajin Master ini menyadari hubungan antara tanah kekacauan dan keluarga Qin. Mereka bahkan mendengar bahwa Qin Lai, patriark generasi ketiga keluarga Qin beroperasi di tanah kekacauan setelah hidup kembali. Itulah mengapa mereka menolak undangan 6 kekuatan besar tanpa ragu-ragu. Akibatnya, hanya ada beberapa Master Artificer yang dapat direkrut oleh 6 kekuatan besar untuk membantu mereka. Faktanya, Yang King adalah seorang seniman, muda, yang baru saja membuat namanya baru-baru ini. Keluarga Qin telah meninggalkan alam roh ketika dia menjadi terkenal,
jadi dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Qin. Selain itu, dia sangat tertarik dengan kutukan terlarang dari leluhur kutukan, itulah sebabnya dia akhirnya menyetujui undangan 6 kekuatan besar dan datang. Tuan Yang, berapa lama lagi untuk membuka kutukan terlarang ini? Seorang pria parubaya dengan hidung bengkok, wajah berwarna pucat, dan tubuh yang sangat kurus bertanya dengan nada yang sedikit tidak sabar. Pria ini telah berbicara dari dalam tenda bercahaya berwarna-warni di dalam perisai besar berwarna merah tua. Perisai cahaya setidaknya memiliki lebar 30 meter. Berbaring di dalam tenda di belakang pria itu ada 2 sosok cantik. Namun, mereka terlihat malas dan sama sekali tidak bersemangat. Pei Tua II, aku sudah memberitahumu bahwa kutukan rahasia leluhur kutukan bukanlah sesuatu yang bisa dibuka dalam 1 atau 2 hari. Jika Anda tidak bisa menunggu, Anda dapat pergi dan menyerahkan semuanya kepada kami, jawab Yang King acuh tak acuh sambil mengerutkan kening. Dia tidak memberikan wajah pada pria itu. Bahkan, dia diam-diam berharap pria itu pergi begitu saja sejak lama. Pria itu merusak pemandangan untuk sedikitnya. Kau pikir aku tidak mau? Pei Tianming berkata dengan dingin. Jika kakak laki-lakiku tidak menyuruhku untuk melindungimu setiap saat, aku pasti sudah meninggalkan tempat bodoh ini. Tidak ada apa-apa di tempat bodoh ini. Saya bahkan harus membawa wanita saya sendiri. Aku sangat bosan, aku bisa mati. Pei Tianming mengangkat kepalanya dan melanjutkan dengan nada arogan, para pengecut keluarga Qin itu akan menunjukkan wajah mereka sejak lama jika mereka berani. Kami telah mengambil alih tanah kekacauan, dan kami telah membagi urat dan wilayah biji keluarga Qin di dunia tengah di antara kami sendiri. Dan apa yang mereka lakukan sebagai pembalasan, mereka menyembunyikan diri mereka di alam luar. Selama 300 tahun terakhir, mereka tidak berani mengambil langkah ke alam roh. Satu hal yang mereka lakukan adalah mengirim anak yang diduga sudah mati ke tanah kekacauan. Jelas bahwa mereka takut dengan kekuatan kita. Anda benar, Saudara Pei. Saya juga berpikir keluarga Qin takut untuk kembali, kata seorang pria yang berdiri di belakangnya. Kakakmu terlalu berhati-hati, orang lain bergema setuju. Mereka semua adalah praktisi bela diri dari surga ke-9, dan mereka semua menyadari identitas Pei Tianming. Tak satu pun dari mereka berani tidak setuju dengannya. Pei Tianming adalah praktisi bela diri Void Realm tingkat menengah dan ahli altar jiwa 5 tingkat. Dia adalah adik dari Pei Tianchong, pemimpin surga ke-9 saat ini. Ayah kedua bersaudara itu adalah ahli altar jiwa 9 tingkat dan tulang punggung sejati surga ke-9. Namanya Pei Dehong. Pei Tianming penting dan kuat dalam dirinya sendiri. Itulah mengapa sanjungan adalah satu-satunya hal yang dilakukan bawahan Pei Tianming saat mereka berada di sekitarnya. Pei Tianming tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan keluar dari perisai lampu merah gelap. Tiba-tiba, Pei Tianming melepaskan altar jiwa 5 tingkatnya sambil tertawa jahat. Berhenti bersembunyi dan tunjukkan wajahmu. Bagaimana saya harus menyapa Anda sebaliknya, teman keluarga Qin? Dia telah memperhatikan kehadiran aneh dengan jiwanya, tetapi dia tidak dapat mengunci lokasi pihak lain. Itulah mengapa dia dengan sengaja mempermalukan keluarga Qin untuk memaksa musuh keluar dari persembunyian mereka. Merasakan bahwa pihak lain semakin marah, dia berjalan keluar dari perisai cahaya dan menciptakan lebih banyak tekanan. Seseorang datang. Yang King berseru. Para pembuat dan praktisi bela diri dari 6 kekuatan besar semuanya memucat dalam realisasinya. Mereka akhirnya menyadari bahwa Pei Tianming telah mengatakan semua itu untuk membangun momentum bagi dirinya sendiri dan membuat marah lawan mereka yang sulit ditangkap. Sudah lama sekali, Pei Tua II, Avatar Soul Beast, tersembunyi di dalam perisai hitam Dark Soul, perlahan berjalan ke Pei Tianming. Dia terlihat cukup tenang meskipun dalam kesulitan yang dia alami. Qin Lai, Pei Tianming berteriak dengan penuh semangat. Duduk di terumbu karang di dasar laut adalah selusin pengrajin dan bahkan lebih banyak praktisi bela diri dari 6 pasukan peringkat emas teratas. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Qin Lai yang melintas di atas teriakan semangat Pei Tianming. Yang King terkejut dan juga melihat ke arah Qin Lai. Dia dan pengrajin di dekatnya juga ingin tahu tentang pemuda ini yang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Lama tidak bertemu. Haha, benar-benar lama tidak bertemu. Pei Tianming tertawa saat dia berjalan ke depan untuk berdiri di depan para pengrajin. Ketika saya mendengar Anda masih hidup, saya tidak begitu percaya. Meskipun Han Qian yang akhirnya membunuh Anda, kami merencanakannya bersama. Senyumnya cerah ketika dia berkata, aku melihat rencana itu terungkap dari bayang-bayang. Mata Qin Lai bersinar dengan cahaya dingin, wajahnya menjadi gelap. Jadi kamu juga terlibat? Tentu saja, Pei Tianming menyeringai. Setelah serangannya, aku memeriksamu. Hanya setelah memastikan hilangnya jiwamu, aku memberitahu keluarga Qin.
Dia mendecakkan lidahnya dan bertanya, bertingkah kaget, saat itu, aku tidak bisa merasakan riak sedikit pun dari getaran jiwa. Bagaimana? Kamu hidup kembali. Ketika dia mengatakan ini, dia hampir mengakui bahwa surga ke-9 telah dengan sengaja membunuh Qin Lai di masa lalu untuk menggerakkan pertarungan melawan keluarga Qin. Pada akhirnya, 6 pasukan peringkat emas teratas yang bersekutu berhasil mengusir keluarga Qin. Di Laut Dalam, sebagian besar pengrajin dan praktisi bela diri berasal dari 6 kekuatan dan mereka jelas tahu yang sebenarnya. Mereka tidak terkejut. Namun, ada beberapa seperti Yang King yang tidak setia pada 6 kekuatan. Mereka telah mendengar desas-desus tentang masalah ini. Tapi rumor adalah rumor, mereka tidak bisa memastikan, dan tidak ada yang bisa dibuktikan. Segalanya berubah setelah Pei Tianming secara terbuka mengkonfirmasi keterlibatannya, sehingga membuktikan rumor itu benar. Yang King dan yang lainnya sedikit mengernyit seolah-olah mereka jijik dengan tindakan tercela dari 6 kekuatan, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. 3 abad yang lalu, ketika kamu melarikan diri dari tangan kami, kamu mungkin disembunyikan di alam terpencil yang telah dijelajahi keluarga Qin. Pei Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi penyesalan. Dengar, karena kamu datang ke tanah kekacauan, apa yang terjadi dengan tempat ini yang, berdasarkan janji kuno, kami bersumpah untuk tidak pernah menyentuhnya. Apa maksudmu, kata Qin Lai. Selain tanah Rerun Mahadewa tempat ras asing tinggal, kami mengendalikan semua benua lain. Sekte Terminator, Gunung 10.000 Binatang, Sekte Vindara, Sekte Artefak Surgawi, Gunung Pedang Surgawi. Mereka semua milik kita. Pei Tianming tersenyum. Dia berkata, oh benar, Pulau Flaming Sun Anda, benua bencana surgawi, dan tanah yang Anda taklukkan dari barbar timur, mereka juga milik kami. Qin Lai memandang para praktisi bela diri dari 6 kekuatan dan berkata, saya akan membantu mereka mengambil kembali semuanya. Anda, Pei Tianming terdiam dan tampak terkejut. Saya akui Anda telah banyak berubah dibandingkan dengan masa lalu. Jika saya tidak melihat gambar penampilan baru Anda, saya mungkin tidak dapat mengenali siapa Anda. Namun, apa arti perubahan itu bagi 6 kekuatan kita? Suara Pei Tianming menjadi gelap. Saya tahu garis keturunan ras dewa Anda telah mencapai peringkat 7 dan Anda berada di alam nirvana. Tetapi bahkan jika Anda mencapai alam void, apa yang dapat mengubah kekuatan individu Anda? Hanya surga ke-9 saja memiliki lebih dari 30 praktisi bela diri Void Realm. Aula berbintang, Aliansi 6 cara, Sekte Reinkarnasi, keluarga Ao dan Lu semuanya setara dengan surga ke-9. Masing-masing dari mereka memiliki jumlah ahli Void Realm yang sama. Pei Tianming berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada meremehkan yang jelas dalam suaranya, kecuali Anda dapat dengan cepat mencapai alam kejadian, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa 6 kekuatan mengendalikan dunia tengah. Dalam pandanganku, penampilanmu yang gegabah hari ini telah memotong harapan terakhirmu untuk terobosan cepat. Karena aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Praktisi bela diri surga ke-9 di belakangnya perlahan maju dengan ekspresi dingin dan menghalangi jalan Qin Lai. Salah satu praktisi bela diri yang memiliki altar jiwa 2 tingkat membungkuk sedikit dan berkata, Guru kedua, seorang praktisi bela diri Nirvana Realm belaka tidak layak melawan Anda. Iya, Pei Tianming menyipitkan matanya dan memerintahkan dengan senyum tipis, Zhang Chen, aku ingin dia hidup. Jika anak ini masih hidup, aku bisa memaksa lelaki tua keluarga Qin untuk keluar dari cangkang kura-kuranya. Mungkin, bahkan Qin Hao akan datang ke alam roh. Matanya berkilat dan dia berkata dengan dingin, kami sudah lama ingin Qin Hao mati. Dimengerti, kata Zhang Chen. Berbalik, dia menunjuk ke dahinya, altar jiwa 2 tingkat yang beriak dengan air tiba-tiba menampakkan dirinya ke dunia. Itu segera turun menuju Qin Lai seperti 2 genangan air yang luas. Wosh wosh. Air laut yang tenang mulai menjadi ganas dan gelisah saat altar jiwa 2 tingkat muncul. Tekanan mencekik yang datang dari kedalaman laut mengunci Qin Lai. Zhang Chen terampil dalam seni roh air dan altar jiwa 2 tingkatnya terbuat dari bahan roh berharga yang mengandung energi roh atribut air. Saat bertarung di laut dalam, altar jiwanya dapat dengan mudah mengontrol kekuatan laut, dan memberinya keuntungan besar. Dalam pandangannya, tidak peduli seberapa berbakat Qin Lai, hanya kultivasi alam nirvananya dan garis keturunan ras dewa peringkat 7 tidak cukup baginya untuk melarikan diri dari tekanan besar altar jiwanya. Dengan demikian, dia membiarkan altar jiwanya menuju Qin Lai tanpa khawatir. Pei Tianming memperhatikan saat dia menyerang Qin Lai, kesadaran jiwanya berkeliaran lebih jauh dan memperhatikan kelainan di sekitarnya. Dia tidak menganggap Qin Lai sebagai ancaman. Dalam pandangannya, harus ada teman lama yang menemani Qin Lai.
Dia percaya ketika Zhang Chen menyerang Qin Lai, teman lama, akan muncul dan membantu. Selama percakapan sebelumnya dengan Qin Lai, dia waspada dan waspada karena dia merasa cemas sebelum Qin Lai muncul. Dia tahu seseorang yang bisa membuatnya cemas akan menjadi praktisi bela diri yang kuat. Qin Lai jelas tidak mencapai level itu. Siapa itu jelas bukan ahli Genesis Realm. Jika seseorang yang begitu kuat telah kembali ke Spirit Realm, kehadiran jiwa mereka yang kuat akan menarik perhatian pusat kekuatan dunia tengah. Dan jika itu adalah seseorang di alam Void, apakah itu Bongkok Ba atau Fatigan? Pei Tianming berspekulasi. Pada saat ini, altar jiwa 2 tingkat Zhang Chen berada di atas kepala Qin Lai. Ekspresi Qin Lai tenang saat dia mengulurkan tangan dan menusuk ke arah altar jiwa Zhang Chen. Kamu sangat ceroboh, Zhang Chen mencibir. Puff. Tangan Qin Lai menembus altar jiwa 2 tingkatnya seolah-olah itu tahu. Ark. Zhang Chen segera memberikan teriakan keras yang menusuk telinga semua orang yang menonton. Seolah-olah tangan Qin Lai juga menusuk gendang telinga mereka. Setelah seorang praktisi bela diri mencapai alam abadi, kultivasi mereka kemudian akan berputar di sekitar altar jiwa. Itu adalah fondasi mereka, sumber kekuatan mereka dan di mana jiwa sejati mereka tinggal. Kerusakan atau kerusakan yang terjadi pada altar jiwa jauh lebih parah daripada cedera pada tubuh fisik mereka. Karena ini, praktisi bela diri yang telah membangun altar jiwa mereka akan memperlakukan mereka lebih sayang daripada nyawa mereka sendiri. Jelas, karena altar jiwa terbuat dari bahan roh langka dan perlahan disempurnakan menggunakan sejumlah besar energi jiwa dan roh, mereka biasanya sangat kokoh. Mereka lebih tangguh daripada daging, dan kebanyakan dari mereka bahkan lebih tangguh daripada artefak roh. Karena itu, altar jiwa terkadang digunakan untuk menghancurkan tubuh lawan, seolah-olah itu adalah artefak roh. Altar jiwa 2 tingkat Zhang Chen telah disempurnakan dengan hati-hati dan tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Namun Qin Lai berhasil menusuk altar jiwa menuju ke arahnya. Murid Pei Tianming berkontraksi, wajahnya penuh kejutan. Dia tidak percaya Qin Lai dengan mudah telah merobek altar jiwa 2 tingkat dari seorang praktisi di tahap tengah alam abadi dengan satu dorongan tangannya. Itu bertentangan dengan akal sehat. Pei Tianming mengabaikan ratapan menyakitkan Zhang Chen. Dia menatap tangan Qin Lai dan berteriak, siapa kamu sebenarnya? Bahkan ras naga raksasa dan ras yang terkenal karena kekuatan fisik mereka seperti ras Asura tidak memiliki peringkat 7 atau 8 pemuda yang dapat menghancurkan altar jiwa manusia dengan begitu mudah. Bahkan ahli peringkat 9 akan kesulitan untuk menghancurkan altar jiwa 2 tingkat. Qin Lai, dengan garis keturunan ras dewa peringkat 7, tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan tidak peduli seberapa luar biasa dia. Di mata Pei Tianming, Qin Lai adalah monster. Pada kenyataannya, logikanya tidak cacat sama sekali. Siapa yang sembrono sekarang? Qin Lai menatap Zhang Chen yang berteriak, tersenyum dingin dan meraih dengan tangannya yang lain. Itu juga menusuk ke soul altar. Di bawah tatapan ketakutan Zhang Chen, tangan Qin Lai tiba-tiba bergerak terpisah. Retak-retak-retak. Dia merobek altar jiwa 2 tingkat Zhang Chen hanya dengan kekuatan fisiknya yang murni. Suara mendesing. Jiwa bercahaya tiba-tiba terbang keluar dari altar jiwa Zhang Chen yang hancur. Tubuh fisik Zhang Chen segera melarikan diri ke arah Pei Tianming ketika jiwa sejatinya terbang keluar. Kau ingin menjaga jiwamu? Qin Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir ini tidak mungkin. Ketika dia mengatakan ini, riak jiwa yang aneh dan misterius menyebar ke sekelilingnya. Ledakan. Semua praktisi bela diri di dasar laut merasakan jiwa mereka bergetar dan ketakutan seolah-olah ada binatang buas yang mengincar mereka. Qin Lai menarik napas. Mulutnya menjadi lubang hitam yang seolah menarik jiwa Zhang Chen yang melarikan diri. Ribuan utas jiwa yang kuat tampaknya membungkus jiwa sejatinya. Tidak peduli bagaimana dia bertarung, dia tidak bisa kembali ke tubuh fisiknya. Setelah periode perlawanan yang singkat, dengan para penonton yang ketakutan sebagai saksi, jiwa sejati Zhang Chen menembak ke mulut Qin Lai. Tubuhnya yang bergerak terdiam seperti boneka yang talinya dipotong. Semua orang tahu jiwa Zhang Chen telah dihancurkan. Ini, wajah Yang Qing bergetar dan dia ketakutan. Dia tiba-tiba menyesali keserakahannya dalam mencoba menguraikan kutukan leluhur kutukan. Dia menyesal datang ke lautan tanah kekacauan atas undangan 6 kekuatan. Aku seharusnya tidak memasuki pertempuran antara 6 kekuatan dan keluarga Qin. Monster apa kamu? Seorang praktisi bela diri surga ke-9 memucat. Dia berteriak saat dia mundur, semangat juangnya benar-benar hilang. Pei Tianming mengerutkan kening dan dia menatap Qin Lai dalam-dalam. Dia berkata, kemampuan untuk mengkonsumsi jiwa. Apakah kamu adalah binatang jiwa gelap? Qin Lai mencibir dan mengabaikannya.
Dia melihat ke arah area redup di belakang Pei Tianming. Pei Tianming secara naluriah berbalik. Tiba-tiba, dia menemukan getaran spasial yang aneh beriak di air. Setelah riak berlalu, ruang menjadi kelam dan berat. Pei Tianming terkejut. Kunci spasial. Baik, Indigo muncul dari area redup itu dan tersenyum sedikit pada Qinlai. Dia berkata, saya telah mengunci ruang di sini. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa pergi, atau membuka dunia rahasia di sini untuk mengirim pesan ke Central World. Semua praktisi dan ahli bela diri seperti Yang King melihat lingkaran cahaya biru yang mencakup jarak 5 mil di dekatnya. Di dalam lapisan ini, tidak ada yang bisa menggunakan teleportasi. Orang-orang yang tidak terkait dengan 6 kekuatan, silakan pergi ke sampingnya dan tunggu. Setelah saya mengurus Pei Tianming, saya akan berbicara dengan Anda, kata Qinlai dingin. Kamu berani. Pei Tianming berbalik dan menatap Yang King dan yang lainnya. Kamu harus tahu bahwa jika sesuatu terjadi padaku, tidak ada dari kamu yang bisa lolos dari pengejaran tak berujung surga ke-9. Para pengrajin yang ingin menghindari masalah ini dan pergi ke sisi indigo seperti yang diperintahkan menjadi dingin karena ketakutan dan berhenti bergerak. Jika kamu mendengarkan sekarang, kamu tidak akan langsung mati. Kamu akan dapat meninggalkan Spirit Realm. Qinlai tersenyum dan berkata, keluarga Qin selalu mengutamakan artifisial jadi aku tidak ingin membunuhmu. Prestasimu dalam seni tidak mudah didapat. Yang King ragu-ragu dan kemudian menghela nafas. Dia mengabaikan ancaman Pei Tianming dan berjalan menuju Indigo. Ketika dia pindah, para pengrajin yang ragu-ragu menjadi lebih berani dan mengikutinya ke sisi Indigo. Mereka tampaknya takut Pei Tianming akan membunuh mereka jika mereka selangkah di belakang. Beberapa pengrajin milik 6 kekuatan gemetar saat mereka bergerak menuju Indigo. Saya tidak akan menerima pengrajin dari 6 kekuatan, Qinlai tiba-tiba menambahkan. Orang-orang itu membeku, wajah mereka menjadi jelek. Mengapa kamu datang menggunakan penampilan Qinlai? Tujuanmu seharusnya saluran jurang, Pei Tianming berpikir sejenak dan berkata, saya tahu siapa Anda. Apa manfaat yang diberikan keluarga Qin kepada Anda karena Anda datang ke sini? Anda harus tahu bahwa 6 kekuatan adalah yang terkuat di dunia tengah saat ini dan kami telah memaksa Qin keluarga dari alam roh. Jika Anda bersedia bekerja dengan kami, saya percaya 6 kekuatan dapat memberi Anda lebih dari keluarga Qin. Hanya Soulbeast yang memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi jiwa. Dia juga tahu bahwa binatang jiwa gelap pernah menghentikan kuil bulan dan istana matahari untuk membunuh Miao Yizi di alam Boluo. Dia merasa bahwa keluarga Qin telah meyakinkan Dark Soul Beast dengan beberapa manfaat. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui bahwa Soul Beast di depannya ini tidak lain adalah tubuh Qinlai. Kami juga ingin tahu seperti apa sisi lain saluran itu. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami jamin Anda akan menerima jauh lebih banyak daripada yang telah dijanjikan keluarga Qin kepada Anda. Pei Tianming sangat antusias dalam usahanya untuk membujuk Qinlai untuk berpisah dengan keluarga Qin dan pindah ke sisi 6 kekuatan. Dia pikir Qinlai di depannya adalah binatang jiwa gelap yang telah dibunuh oleh ras dewa saat itu di alam Asura. Dia tahu bahwa ketiga monster itu telah datang melalui saluran jurang di sana. Kedatangan Qinlai yang disalahpahami sebagai binatang jiwa gelap yang ingin menggunakan saluran ini untuk kembali ke rumah. Mereka memiliki minat besar pada alam yang tidak diketahui dari mana Dark Soul Beast berasal. Mereka bahkan merasa bisa melangkah melalui saluran dan menaklukkan dunia di sisi lain, sama seperti ketika ras dewa menyerbu alam roh mereka. Setidaknya, mereka berharap untuk memulai hubungan bisnis dengan pihak lain. Jika mereka bisa mendapatkan kerjasama dari Dark Soul Beast, Pei Tianming percaya eksplorasi 6 kekuatan di alam tambahan akan berkembang pesat. Pei Tianming merentangkan tangannya dan berkata, kamu melihat bagaimana ras dewa membunuh tubuhmu yang sebenarnya. Ini berarti kamu dan ras dewa harus berada di sisi yang berbeda. Saat ini, kamu telah bermanifestasi sebagai Qinlai yang darahnya adalah keluarga Blaze. Juga, rekan-rekanmu yang mendarat di alam neter dan alam binatang kuno, binatang pemakan jiwa dan binatang jiwa darah, juga telah terbunuh ketika ras dewa menyerbu alam roh. Kamu harus menyimpan dendam besar terhadap ras dewa. Qinlai dan ras dewa terkait. Ini berarti ras dewa dan keluarga Qin dekat. Apakah baik bagimu untuk bekerja dengan musuhmu? Dia menatap Qinlai dengan tulus, dan melakukan yang terbaik untuk membujuk Qinlai untuk percaya bahwa 6 kekuatan adalah pilihan terbaik untuk Soul Beast. Para pengrajin, yang dipimpin oleh Yang King, memiliki ekspresi aneh ketika mereka mendengar desakan Pei Tianming. Pada saat ini, mereka juga percaya penilaian Pei Tianming Qinlai di depan mereka adalah manifestasi dari Soul Beast. Mengapa binatang buas yang membenci ras dewa membantu keluarga Qin? Apakah itu akan dibujuk oleh Pei Tianming? Tepuk-tepuk-tepuk. Qinlai bertepuk tangan sambil mendesah kagum.
Seperti yang diharapkan dari tuan kedua keluarga Pei. Aku hampir dibujuk. Jika dia bukan Qinlai yang sebenarnya, dan sebagai gantinya adalah klan Sol Rache yang memiliki Soul Beast, dia merasa bahwa kata-kata Pei Tianming benar-benar bisa menggerakkannya. Pada saat ini, dia mengingat pendapat dunia tentang Pei Tianming masuk akal dan sesat, tetapi licik. Tebakanmu benar. Aku adalah Dark Soul Beast, tapi, aku juga Qinlai. Setelah melolong, tubuh manusianya tiba-tiba tampak membesar. Di bawah tatapan ketakutan Pei Tianming dan 6 praktisi bela diri kekuatan, ia melanjutkan bentuk sejati Soul Beast-nya. Badai jiwa liar menyebar keluar dari Soul Beast sebagai embusan angin yang tak terlihat. Mulai dari Pei Tianming, semua praktisi bela diri, tiba-tiba mata mereka tenggelam dan berkedip dengan cahaya gelap saat mereka mengendalikan sesuatu. Dia sedang mengeluarkan jiwa kita. Hati-hati, Pei Tianming berteriak. Tetapi para ahli alam abadi dan praktisi bela diri yang lebih lemah yang belum menciptakan altar jiwa mereka tidak dapat menahan kemampuan laten dari binatang jiwa peringkat 9 melahap jiwa. Para praktisi bela diri memeluk kepala mereka, berteriak dengan marah saat mereka melakukan yang terbaik untuk menghentikan jiwa mereka terbang menjauh. Tapi perlawanan itu sia-sia, jiwa mereka lolos melalui lubang mereka. Api jiwa terbang menuju mata avatar Soul Beast seperti ngengat yang tertarik ke api, dengan cepat menghilang di dalam. Praktisi bela diri segera menjadi tak bernyawa setelah kehilangan jiwa mereka, jatuh dengan lembut ke tanah, tidak pernah berdiri lagi. Dalam beberapa detik, hanya 5 ahli altar jiwa, termasuk Pei Tianming, yang bisa mengendalikan jiwa mereka dan berdiri di depan avatar jiwa binatangnya. Para ahli dari 6 kekuatan, karena mereka tidak terampil dalam pertempuran, jiwa mereka dirampok dalam serangan pertama. Di kejauhan, para pengrajin yang telah mengikuti Yang King dan pergi ke sisi indigo menyaksikan Qinlai melanjutkan bentuk Soul Beast-nya dan mengekstraksi jiwa para praktisi bela diri dalam sekejap mata dengan wajah pucat. Mata mereka dipenuhi teror. Mereka percaya jika mereka tidak mengikuti Yang King sekarang, jiwa mereka akan dikonsumsi oleh Soul Beast dan mereka akan menjadi mayat saat itu. Kakak kedua Pei, apa yang harus dilakukan, bertarung, atau lari? Seorang praktisi bela diri surga ke-9 dengan altar jiwa 4 tingkat mencoba mengendalikan jiwanya saat dia berteriak. Pada saat ini, termasuk Pei Tianming, 5 ahli Soul Beast menggunakan jiwa mereka untuk melawan kemampuan garis keturunan avatar Qinlai Soul Beast melahap jiwa. Jiwa sejati mereka ditarik dari dalam altar jiwa mereka dan diancam akan terbang keluar. Jika mereka tidak menciptakan altar jiwa mereka dan menggunakan kekuatan mereka untuk memerintah dalam jiwa mereka, mereka sudah menjadi tubuh tak bernyawa. Lesat, cahaya melintas di mata avatar Soul Beast seperti kilat. Melalui kemampuan laten garis keturunan Soul Beast, dia secara langsung memurnikan jiwa para praktisi bela diri. Di bawah kekuatan garis keturunan Soul Beast, jiwa-jiwa berubah menjadi energi jiwa murni dan berubah menjadi kekuatan Soul Beast sendiri. Tentu saja, jiwa para ahli altar jiwa bahkan lebih baik. Mata besar dari avatar Soul Beast, dipenuhi dengan haus darah dan kekejaman, tiba-tiba menatap Pei Tianming dan ahli altar jiwa surga ke-9 lainnya. Tubuh pegunungan dengan cepat berenang melalui lautan seperti ikan paus menuju Pei Tianming. Kuku buas dari Soul Beast membawa pusaran air saat menyerang Pei Tianming, mengincar kepalanya. Pei Tianming melihat ke atas dan menemukan kegelapan yang sangat besar jatuh ke arahnya seolah-olah langit sedang runtuh. Mundur, dia berteriak, dan langsung melepaskan altar jiwa 5 tingkatnya untuk kembali ke permukaan. 4 ahli altar jiwa lainnya tidak lagi ragu melihatnya melarikan diri. Mereka memanggil altar jiwa mereka dan menggunakannya untuk membawa tubuh fisik mereka pergi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Avatar jiwa binatang Qinlai mengeluarkan raungan yang menggetarkan air. Cahaya hijau yang terlihat dengan mata terbuka menyebar keluar seperti kilat. Zes zes, zes zes. Di dalam air, api hijau muncul dan bergerak seperti hantu. Altar jiwa Pei Tianming dan 4 lainnya tampaknya terperangkap oleh jaring laba-laba setelah lampu hijau muncul. Mereka dengan marah menggeliat, berusaha melepaskan diri. Sayangnya bagi mereka, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, perlawanan itu sia-sia. Mereka tetap terpaku di tempat. Avatar binatang jiwa Qinlai berdiri seperti gunung di dasar lautan, lampu hijau di sekitarnya menyerupai ribuan mata hijau yang berkedip. Di kejauhan, Indigo menyaksikan dalam diam dengan wajah takjub. Pada saat ini, api hijau yang muncul dari avatar jiwa binatang Qinlai jelas sama dengan yang dilepaskan Tamur di dunia asal. Namun, kekuatan jiwa yang diberikan Qinlai kepada hantu-hantu itu jauh melampaui apa yang bisa dilakukan Tamur. Seni rahasia ras jiwa, Indigo berpikir. Dia segera mengenali seni yang dilemparkan Qinlai adalah salah satu yang hanya bisa dipahami dan digunakan oleh anggota sejati dari Soul Rache.
Dia secara bertahap menyadari Qinlai tidak hanya memiliki garis keturunan ras dewa, jiwanya harus terkait dengan ras jiwa juga. Dia tahu tidak akan mudah untuk mengubah Soul Beast menjadi avatar seseorang. Juga, dia tahu 3 Soul Beast yang muncul di Spirit Realm adalah tokoh inti dari Soul Rache. Mereka dulunya terkenal dan bawahan pangeran pertama ras jiwa. Sama seperti ibunya, pangeran pertama dan 3 klan jiwa ras turun ke alam roh dengan menggunakan saluran jurang. Ketika dia berada di dalam rahim ibunya, melalui warisan ras roh, ibunya telah menanamkan pengetahuan ke dalam asal jiwanya. Saat garis keturunannya berangsur-angsur berubah dan tumbuh, saat dia datang ke tanah yang dikenalnya ini, beberapa ingatan kacau yang tersegel dalam jiwanya perlahan menjadi jelas. Pangeran pertama ras jiwa, peninggalan ras jiwa. Pengejaran ibu selama bertahun-tahun, secara keliru memasuki alam roh. Kenangan yang terfragmentasi muncul di jiwanya saat dia menatap Soul Beast. Dia secara bertahap mengingat beberapa hal. Jiwa kalian berlima adalah nutrisi terbaik bagiku. Jiwa di bawah alam abadi tanpa altar jiwa terlalu lemah. Avatar jiwa binatang Qinlai menggeram saat dia melepaskan cahaya biru dan mengendalikan altar jiwa Pei Tianming dan yang lainnya. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Dia sekali lagi mengaktifkan kemampuan laten garis keturunan yang melahap jiwa dari Soul Rache. Kali ini, 5 altar jiwa yang disematkan tampaknya tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Benang api hijau melilit altar jiwa dan menariknya secara bertahap menuju rahang besar avatar binatang jiwa Qinlai. Pei Tianming dan yang lainnya berteriak. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa menggerakkan altar jiwa mereka. 5 altar jiwa secara bertahap mendekati mulut binatang jiwa Qinlai. Kalian berempat meledakkan altar jiwa kalian. Dapatkan kesempatan untukku. Jika aku bisa pergi hidup-hidup, aku akan menjamin keturunanmu kemakmuran seumur hidup. Pei Tianming tiba-tiba berteriak. Sebagai praktisi bela diri altar jiwa dari surga ke-9, 4 orang lainnya semuanya memiliki anak dan kerabat yang berkultivasi di surga ke-9. Jika mereka meninggal di sana, situasi keturunan mereka akan bertambah buruk. Namun, jika Pei Tianming bisa pergi hidup-hidup jika mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Pei Tianming, dia akan tetap setia pada kata-katanya. Dia adalah orang yang relatif dapat dipercaya. Karena kita tidak bisa melarikan diri, kita bisa mencoba yang terbaik dan membuat kesempatan untuk kakak kedua Pei. Seorang praktisi bela diri altar jiwa 4 tingkat tiba-tiba mendesak 3 lainnya dari altar jiwanya. Mata 3 lainnya berkilat saat mereka jatuh ke dalam konflik batin. Altar jiwa mereka masih tidak terkendali saat ini, dan masih bergerak menuju avatar binatang jiwa Qinlai. Di dekatnya, bayangan hijau melepaskan medan jiwa yang membuat jiwa sejati mereka lumpuh karena ketakutan dan keputusasaan. Mereka tampaknya melihat diri mereka sendiri dengan jiwa mereka hancur. Meledak, kata satu orang. Ayo pergi untuk bangkrut. 2 lainnya berteriak. Mata Pei Tianming berbinar dan dia berkata, saya berjanji setelah saya pergi, keturunan Anda tidak akan pernah khawatir tentang materi roh. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuh apa yang akan Anda tinggalkan. Ketika dia mengatakan ini, 4 praktisi bela diri yang telah memutuskan menjadi lebih bertekad. Tiba-tiba, retakan yang mengkhawatirkan muncul di 4 altar jiwa yang sedang ditarik ke arah avatar binatang jiwa Qinlai. Mereka mulai berdarah dari semua lubang. Darah bahkan merembes melalui pori-pori mereka. Dalam beberapa saat, keempatnya berubah menjadi mengerikan dan menakutkan. 4 gelombang keputusasaan yang tak terkendali dan destruktif dilepaskan dari tubuh dan altar jiwa mereka. Kehadiran menakutkan mengelilingi mereka, mengaduk air laut menjadi liar. Pei Tua 2, Pei Tua 2, aku mengagumi kemampuanmu membiarkan teman-temanmu mati untukmu. Avatar jiwa binatang Qinlai merasakan tekad dari 4 ahli altar jiwa. Sedikit keterkejutan muncul di mata hijaunya. 4 ahli altar jiwa, dan 1 dengan altar jiwa 4 tingkat, kultivasi alam void awal. Kekuatan dari 4 orang yang melakukan bunuh diri adalah salah satu yang bahkan dia dalam keadaan Soul Beast-nya tidak berani bertemu langsung. Tubuh pegunungannya mundur untuk pertama kalinya untuk menjaga jarak aman dari altar jiwa yang meledak. Ketika dia bergerak, kemampuan melahap jiwanya dan seni rahasia segel jiwa menjadi sangat tidak stabil. Pei Tianming tidak membiarkan ini tergelincir. Haha, selama aku pergi hidup-hidup, lain kali, kekuatan dari surga ke-9 dan kekuatan lainnya akan lebih kuat. Aku yakin kamu akan membuka saluran jurang saat itu. Ketika kami datang lain kali, kami akan mengikutimu dan pergi, melalui saluran jurang ini ke ranah binatang jiwa. Aku ingin melihat apakah kalian makhluk aneh dapat menghentikan invasi kami.
Pei Tianming menyeringai dingin saat altar jiwanya membawa tubuh fisiknya menuju area di luar kunci spasial indigo. Dia tahu jika dia meninggalkan daerah yang terkena, dia bisa menggunakan seni rahasia surga ke-9 untuk berteleportasi ribuan kilometer jauhnya. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Soul Beast ini, itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia bisa segera menghubungi Pei Tianchong dan meminta 6 kekuatan mengirim praktisi bela diri yang kuat, atau langsung membuka pintu spasial untuk datang ke tanah kekacauan. Pei Tianming sudah merencanakan serangan baliknya. Kamu juga ingin memasuki jurang maut, Qin Lai berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, sepertinya saya harus membuat beberapa pengaturan khusus. Namun, Anda tidak akan dapat melihatnya. Sebuah cahaya terang yang menyala terbang dari belakang tubuh besar Soul Beast dan mengiris ke arah Pei Tianming. Pei Tianming melihat, jiwanya tiba-tiba bergetar dan matanya melotot. Sabit tulang putih yang diperoleh Miao Yizi. Dia berteriak. Sebuah sabit putih besar sepanjang ratusan meter memancarkan cahaya aneh yang membuat jiwa gelisah dan kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh tubuh fisik saat itu memotong ke arahnya. Retakan, altar jiwa 5 tingkat Pei Tianming meledak di bawah pukulan sabit tulang putih. Sabit tulang putih tiba-tiba bergeser dan muncul dengan menakutkan di depan 4 ahli altar jiwa bunuh diri lainnya. Suara mendesing, sabit tulang putih jatuh lagi. Boom, 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 boom. 4 altar jiwa runtuh di bawah serangan sabit dan tenggelam kembali, bersama dengan tubuh fisik mereka. Mereka berusaha untuk memperjuangkan kesempatan bagi jiwa Pei Tianming untuk melarikan diri. Perjuangan sia-sia, Qin Lai mendengus. Sabit tulang putih yang telah bergabung dengan tanduk Atkins telah menjadi artefak tingkat ilahi setelah putaran penyempurnaan baru. Artefak Divine Grade seperti ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan Soul Altars dari semua ahli Void Realm ketika digunakan oleh Rank 9 Soul Beast. Artefak yang begitu kuat jelas tidak perlu takut bahkan di tengah ledakan altar jiwa 4 tingkat. Setelah menanggung gelombang kejut yang mengguncang bumi dari ledakan Soul Altars, sabit tulang putih yang ganas masih memiliki tanda berdarah dari tubuh keempatnya saat melepaskan cahaya yang menakutkan. Avatar jiwa binatang Qin Lai tidak terpengaruh sama sekali karena itu melemparkan jiwa yang melahap kemampuan laten garis keturunan lagi. Kali ini, kelima ahli altar jiwa, bahkan Pei Tianming, yang dulu memiliki altar jiwa 5 tingkat, tidak bisa melakukan apa-apa. 5 jiwa terekspos di tengah-tengah altar jiwa yang hancur dan berubah menjadi 5 sinar cahaya yang memasuki mata hijau Soul Beast. Seperti yang diharapkan, jauh lebih enak. Transformasi Soul Beast terutama bergantung pada pertumbuhan jiwa. Itu identik dengan budidaya klan Soul Rache. Mungkin karena ini, Soul Beast adalah fast sale terbaik untuk Soul Rache. Setiap klan Soul Rache pertama-tama akan memikirkan Soul Beast ketika memilih tubuh untuk ditempati. Di alam semesta yang luas, Soul Beast Rache yang awalnya kuat secara bertahap berubah menjadi tubuh boneka Soul Rache karena alasan ini. Mengkonsumsi jiwa dan mengubah jiwa menjadi energi jiwa murni, dan menggabungkannya menjadi jiwa sendiri adalah kemampuan laten garis keturunan inti dari Soul Beast. The Soul Beast mengandalkan kemampuan laten yang melahap jiwa untuk tumbuh dengan cepat. Semakin kuat jiwa yang dimakan Soul Beast, semakin cepat avatar Qin Lai akan mencapai peringkat 10. Kekuatan kaya yang terkandung dalam jiwa 5 ahli altar jiwa adalah makanan terbaik untuk Soul Beast. Karena ini, avatar jiwa binatang Qin Lai tidak bertindak setelah memakan 5 jiwa. Mata biru besar avatarnya perlahan tertutup saat dia mencerna 5 jiwa dalam kegelapan. Di dasar lautan tanah kekacauan, pecahan altar jiwa tersebar di mana-mana, dan darah mewarnai air menjadi merah. Indigo melihat ahli surga ke-9 yang menjaga tempat ini dibunuh oleh avatar binatang jiwa Qin Lai dan dia juga melepaskan kunci spasial di sekitarnya. Benang kekuatan garis keturunan biru kembali ke tubuh kecilnya dari air biru. Dia melirik Yang King dan yang lainnya dan berkata dengan suara muda, orang surga ke-9 itu telah meninggal. Dan kamu masih hidup, jadi kamu tidak dapat kembali ke dunia tengah, kan? Yang King melihat mayat Yang King dan meringis. Dia berkata, bukan hanya dunia tengah, tidak ada tempat di alam roh bagi kita. Tentakel dari 6 kekuatan membentang di semua area alam roh. Saat ini, tanah kekacauan juga berada di bawah kendali 6 kekuatan. Di alam roh yang luas, mereka hanya bisa bergerak di tanah istana langit Mender dan keluarga Ji. Dan kedua kekuatan ini tidak akan menerimanya karena mereka telah menerima undangan dari 6 kekuatan sebelumnya. Karena ini, mereka tidak tahu apakah ada tempat yang aman bagi mereka. Dia akan membimbingmu menjauh dari alam roh. Indigo menunjuk avatar binatang jiwa Qin Lai dan berkata dengan dingin. Setelah 6 kekuatan selesai, kamu dapat kembali dan menempa artefak di alam roh seperti sebelumnya. Setelah 6 kekuatan selesai, Yang King menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan berkata,
saya khawatir saya tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Mereka hampir mendominasi dunia tengah. Keluarga Ji dan Istana Skylander tidak berani memasuki konflik terbuka dengan mereka. Kecuali keluarga Qin yang telah lama meninggalkan alam roh, tidak ada yang berani melawan 6 kekuatan. Pengrajin lainnya semuanya memiliki ekspresi redup. Dalam 300 tahun ini, keluarga Qin belum kembali. Saya pikir, mereka juga takut akan kekuatan 6 kekuatan. Pengrajin lainnya mengangguk. Di mata mereka, ke-6 kekuatan itu jelas merupakan makhluk yang sangat besar, penguasa alam roh, dan mereka tidak berpikir kekuatan apapun dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Indigo berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, di masa depan, Anda mungkin merasa bahwa kekuatan yang dimiliki oleh 6 kekuatan, bukan masalah besar. Dia adalah kebanggaan Spirit Rache, pemimpin masa depan, dia tahu seberapa kuat Spirit Rache itu. Demikian pula, dia tahu 5 keluarga ras dewa sedang menyerang abis untuk mengumpulkan cukup banyak energi daging dan darah yang halus. Tidak akan lama sebelum mereka menginvasi Spirit Realm. Waktu itu akan menjadi kiamat ras Spirit Realm. Bahkan jika alam roh dan semua ras dari alam sekitarnya bersekutu bersama, kali ini, mereka akan dikalahkan oleh ras dewa, belum lagi hanya 6 kekuatan ras manusia. 6 kekuatan yang mendominasi dunia tengah, dan memiliki kekuatan yang membuat Yang King kagum, tidak terlalu berharga di mata Indigo. Dalam pandangannya, bahkan beberapa level tunggal dari 108 level abis dapat menyaingi seluruh Spirit Realm. 6 kekuatan berani berpikir sembarangan untuk melewati saluran jurang ke dunia lain abis. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir mereka bunuh diri. Jika mereka benar-benar memasuki sisi lain dari jurang-jurang, mereka akan segera menyadari bahwa itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka, kata Indigo dingin. Sisi lain, ada apa? Yang King berkata dengan rasa ingin tahu. Kekuatan mengerikan yang dapat dengan mudah membunuh semua makhluk di alam roh, kata Indigo dingin. Yang King dan para pengrajin memucat mendengar kata-katanya dan merasakan teror meningkat. Tunggu di sini dan jangan bergerak. Selama kamu patuh, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Indigo menunjuk ke avatar jiwa binatang Qinlai. Yang King dan yang lainnya memandangi binatang besar itu, teror dingin muncul di wajah mereka, dan mengangguk. Indigo membubarkan mereka dan berjalan menuju tempat kutukan terang itu. Dia berhenti dan melihat garis-garis cahaya yang aneh. Ketika avatar jiwa binatang Qinlai melawan praktisi bela diri surga ke-9, dia telah mengamati garis kutukan ini. Dia memperhatikan ketika avatar jiwa binatang Qinlai melepaskan kekuatan yang mengguncang bumi, garis-garis cahaya tampak menghilang. Dia merasakan dengan jiwanya dan merasakan keberadaan garis-garis cahaya itu, dan tahu bahwa mereka masih ada di sana. Kemudian dia menyadari kutukan aneh yang diciptakan oleh leluhur kutukan dapat berubah, dan agak hidup. Legenda mengatakan energi roh dari praktisi bela diri yang kuat dapat memiliki kesadaran jiwa yang sederhana, animasi energi roh. Saya tidak mengira garis yang dibuat oleh leluhur kutukan juga dapat mencapai tingkat magis untuk memperoleh kesadaran ini. Sangat unik, gumamnya. Ketika dia kembali ke Spirit Rache, dia diajar oleh para tetua terkuat dari Spirit Rache dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ras alam semesta. Dia tahu banyak rahasia yang orang lain tidak tahu. Pada saat ini, dia melihat ke arah Qinlai dan menggunakan pikiran jiwa untuk menyatakan pendiriannya. Dia ingin melepaskan kutukan yang menyegel saluran jurang. Avatar Qinlai yang mencerna jiwa Pei Tianming dan yang lainnya tidak membuka matanya dan kembali terserah Anda. Indigo tertawa pelan, menutupi mulutnya. Dia berjalan dengan gembira menuju saluran jurang dan menemukan lampu ajaib melayang ke arahnya, seolah-olah secara tidak sengaja. Dia menghentikan langkahnya dan memeriksa sekeliling. Dia menemukan bahwa energi jiwa yang dia lepaskan sepertinya disegel oleh kutukan rahasia. Dia mencoba menggunakan kekuatan garis keturunan dan menemukan bahwa darahnya sepertinya juga telah diserang oleh cahaya aneh. Tidak mudah baginya untuk menggunakan garis keturunannya. Dia merasa bahwa sepertinya ada pikiran jiwa yang samar yang bergumam di jiwa dan garis keturunannya. Dia menutup matanya, dan mendengarkan dengan seksama, matanya berangsur-angsur menyala. Kesadaran jiwa yang lemah secara bertahap dilepaskan dari garis cahaya terang. Indigo memiliki ekspresi terkejut saat dia mengulurkan tangan dan perlahan mencoba menyentuh salah satu benang tipis dengan pikiran jiwanya. Ses! Ujung jarinya melepaskan cahaya biru dan garis cahaya yang bersinar itu tampak menghindar dengan takut-takut. Jari Indigo tidak bergerak tetapi tetap tidak bergerak. Senyum lembut muncul di sudut bibirnya saat dia melepaskan kehadiran jiwa yang tenang dan tidak berbahaya saat dia mendorong garis cahaya untuk melakukan kontak. Dia menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, garis cahaya aneh itu sepertinya mengumpulkan keberaniannya dan melayang.
Benang cahaya setipis rambut saat perlahan mendarat di jari indigo. Benang kehadiran jiwa yang lemah berusaha untuk terhubung dengan indigo. Senyum indigo semakin cerah. Segera setelah itu, lebih banyak garis cahaya 5 warna melingkari indigo dan kemudian melilit tubuhnya. Indigo perlahan menutup matanya, mengabaikan kekuatan garis keturunannya yang disegel. Dia membuka pikirannya untuk menerima getaran jiwa yang aneh itu. Dia merasakan intens dan menggunakan seni rahasia jiwanya yang unik untuk mencoba komunikasi dan mendengarkan suara dari garis cahaya itu. Oh, di kejauhan, para pengrajin, termasuk Yang King, memiliki ekspresi terkejut. Mereka menyaksikan dengan bingung saat indigo melepaskan jiwanya yang aneh setelah tubuh dan kekuatan garis keturunannya disegel untuk memikat benang cahaya ajaib itu untuk berkumpul padanya. Mereka menemukan bahwa garis-garis cahaya yang tersebar yang mereka pikir adalah saluran kutukan rahasia tampaknya tertarik pada jiwa indigo dan sedang mengubah posisi. Segera, mereka menemukan indigo tenggelam oleh garis-garis cahaya. Pusaran air di tangan hitam yang sangat besar muncul ketika garis-garis cahaya itu berkumpul menuju indigo dari terumbu karang itu. Saluran neraka. Seorang seniman terkesiap. Ekspresi Yang King bergetar dan berkata, dia telah membuka segel rahasia di saluran jurang. Dia? Bagaimana dia bisa tahu misteri formasi? Seseorang bertanya dengan bingung. Yang King ragu-ragu dan berkata, dia sepertinya tidak tahu, tetapi, kutukan rahasia di sini tampaknya telah membiarkannya masuk. Para pengrajin itu mendengar penjelasannya dan bergetar, berkata, biarkan dia masuk, kutukan ini memiliki kecerdasan. Sepertinya begitu, gumam Yang King. Pada saat ini, avatar jiwa binatang Qinlai tiba-tiba menyusut. Dalam sedikit lebih dari 10 detik, avatar jiwa binatang Qinlai berubah kembali ke penampilan aslinya. Tekanan mengerikan yang dia berikan pada Yang King dan yang lainnya menjadi tidak ada setelah dia berubah menjadi manusia. Dalam bentuk ini, matanya berwarna hijau cerah dan tampak sedikit menakutkan. Matanya berkelebat dengan benang energi hijau seolah-olah dia masih mencerna jiwa Pei Tianming dan yang lainnya. Dia berjalan dengan rasa ingin tahu ke arah indigo, dan mengirim sebuah jiwa berpikir, apa itu? Indigo yang menerima pesannya tersenyum lalu membuka matanya. Cahaya prismatik yang membungkusnya seperti lamun tidak bergerak. Tampaknya telah menerima indigo. Aku akan membawamu pulang, kata indigo lembut. Tiba-tiba, garis-garis cahaya berkumpul dengan cepat di tangannya. Setelah beberapa saat, garis cahaya menjadi bola kecil yang terang. Kutukan aneh yang telah ada di lautan selama bertahun-tahun benar-benar menghilang. Qinlai terkejut. Tangan indigo bergerak dan dia tampak menyingkirkan bola bercahaya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada Qinlai. Sudah kubilang sebelum apa yang disebut saluran jurang ini sebenarnya adalah pintu bintang yang dibuat oleh hewan peliharaan ibuku, roh iblis bermata 8. Membentuknya membutuhkan kekuatan garis keturunan dari roh iblis bermata 8. Kamu tahu ini? Qinlai mengangguk dan berkata, aku tahu. Namun, pintu bintang ini sudah ada sejak lama. Dia memiliki garis keturunan roh iblis bermata 8, dan pintu bintang yang bisa dia buat hanya bertahan sesaat. Dia tidak bisa membuat gerbang permanen seperti pintu masuk alam rahasia. Tapi pintu bintang di dasar lautan ini telah ada selama sekitar 30.000 tahun dan tidak pernah menghilang setelah kedatangan Ibu Indigo dan leluhur jiwa. Dia tidak bisa mengerti ini. Alasan pintu bintang ini bisa ada sampai sekarang adalah karena roh iblis bermata 8 memiliki garis keturunan peringkat 9. Juga, ketika pintu bintang itu terbentuk, ia juga menambahkan esensi darah kehidupannya. Indigo tersenyum kecil dan menjelaskan. Esensi darah kehidupannya mengandung misteri sejati dari garis keturunannya, dan dapat menarik energi roh dunia untuk mempertahankan pintu bintang. Bertahun-tahun kemudian, ketika 5 leluhur menyegel tempat ini, esensi darah kehidupan roh iblis bermata 8 yang dimasukkan ke pintu bintang secara bertahap membangunkan kesadarannya sendiri. Itu perlahan menyebar keluar, akhirnya bertemu dengan kutukan leluhur kutukan dan bergabung dengannya. Dan itu menjamin kelangsungan hidupnya. Karena saya anak ibu saya, dia bisa merasakan kehadiran saya, mengenali saya, dan menerima saya. Tubuh aslimu ada di dunia asal jadi kamu tidak bisa merasakan kehadirannya. Jika tubuh aslimu ada di sini, kamu akan mendeteksinya lebih cepat daripada aku. Namun, itu adalah sisa hewan peliharaan ibuku, jadi aku akan membawanya kembali ke Spirit Rache. Suatu hari, aku akan menghidupkannya kembali, dan membuatnya melindungiku sekali lagi. Kesadaran yang dia bicarakan tidak lain adalah roh iblis bermata 8 yang telah dia lawan di negeri-negeri barbar timur. Saat itu, mereka telah mencoba semua taktik yang mereka miliki, dan menggunakan beberapa ahli Void Realm untuk mencapai kemenangan akhir atas roh iblis bermata 8. Dan saat ini,
Esensi darah kehidupan yang ditinggalkan roh iblis bermata delapan di pintu bintang sekali lagi terbangun melalui nasib baik. Jika Indigo mengambil pemikiran jiwa dan esensi darahnya kembali ke spirit Rache, dia bisa menghidupkannya kembali. Qinlai terdiam beberapa saat sebelum secara bertahap memahami. Dia berkata, dengan kata lain, ketika Anda membawa esensi darah kehidupan dan pikiran jiwanya ke spirit Rache, pintu bintang akan segera menghilang. Indigo sedikit mengangguk dan berkata, aku sudah bersiap untuk menghancurkannya saat aku kembali. Mengapa? Qinlai bertanya. Indigo ragu-ragu dan berkata, pintu bintang awalnya terhubung ke lorong jurang. Namun, ketika saya menggunakannya, itu akan berubah, dan terhubung ke tanah leluhur spirit Rache. Jika ras roh menyadari bahwa mereka dapat melewati pintu bintang ini langsung ke tanah kekacauan, mereka. Ekspresi Qinlai menjadi gelap dan dia berkata, mereka akan menyerang. Indigo mengangguk dan berkata, jika mereka menargetkan alam roh, setidaknya, ras roh dan ras dewa akan membagi alam roh. Berhenti sejenak, dia berkata, ras-ras dari alam ini bersama-sama mungkin tidak dapat melawan ras dewa. Jika ras roh ditambahkan, mereka tidak akan memiliki harapan sama sekali. Aku berjanji padamu dan Sen bahwa aku tidak akan memimpin pasukan spirit Rache di sini jadi aku akan menghancurkannya. Qinlai terdiam. Yang King dan para pengrajin lainnya tidak dapat mendengar percakapan mereka karena mereka terlalu jauh. Jadi orang-orang itu tidak tahu musuh mengerikan apa yang akan dihadapi Spirit Realm di masa depan, dan tidak tahu di alam semesta yang tak terbatas, ada serigala lapar lain yang sekuat ras dewa yang mengingini alam yang kaya ini. Aku pergi, Indigo tiba-tiba berkata pelan. Qinlai tidak berbicara dan hanya menatapnya dengan tatapan yang rumit. Indigo tertawa pelan dan berkata, aku tahu. Kita akan bertemu di masa depan. Oh, Qinlai terkejut. Aku juga memiliki atribut takdir dalam garis keturunanku. Aku bisa merasakan kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Setelah mengatakan ini, Indigo berubah menjadi sinar cahaya biru yang masuk ke pintu bintang. Pintu berbentuk bintang secara bertahap diperluas. Segera setelah itu, seluruh pintu bintang tiba-tiba meledak, menembakkan pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti kembang api. Melihat pintu bintang hancur, alis Qinlai berkerut dalam saat dia jatuh linglung. Sudahlah. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menyerah pada rencananya. Dia awalnya ingin menggunakan saluran jurang dan mengubah koordinat spasialnya untuk terhubung ke Chaos Abyss. Chaos Abyss adalah level abyss yang paling berdarah dan kejam. Jika para ahli dari 6 kekuatan secara tidak sengaja memasuki Chaos Abyss, mereka akan menderita pukulan yang menyakitkan. Dia bisa menggunakan metode tidak terhormat ini untuk melukai 6 kekuatan. Namun, seperti yang ditunjukkan Indigo, saluran jurang dua arah ini juga bisa membiarkan orang luar masuk ke alam roh. Orang luar tidak bisa mereka kalahkan. Ada spirit Rache yang akan dengan mudah menggunakan pintu bintang jika tidak dihancurkan. Begitu dia menghubungkannya dengan Chaos Abyss, dia tidak bisa menjamin bahwa iblis abyss yang kuat tidak akan mengambil kesempatan dan melewatinya. Tempat ini adalah tanah kekacauan. Jika iblis abyss yang haus darah itu datang dalam jumlah besar, bagian dari alam roh ini yang awalnya milik Qinlai akan dibakar dan disingkirkan dari semua kehidupan. Ini bukan hasil yang ingin dia lihat. Setelah hening sejenak, dia melirik Yang King dan yang lainnya, berkata, apakah kamu ingin tinggal atau kamu lebih suka meninggalkan alam roh? Setelah mendengar pertanyaan ini, para pengrajin menjadi malu. Yang King tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika tidak ada masalah, kami ingin meninggalkan alam roh untuk sementara. Jika kami menghilang, 6 kekuatan akan mengira kami mati bersama Pei Tianming. Selama kami tidak muncul, mereka terkait dengan kita tidak akan dirugikan oleh 6 kekuatan. Baiklah, ikutlah denganku. Qinlai mengangguk. Para pengrajin tidak punya pilihan dan mengikutinya sampai ke Pulau Frost. Qinlai mengirim mereka melalui pintu masuk alam rahasia ke alam Boluo, dan meminta mereka bekerja di bawah Pulau Flaming Sun. Pei Tianming sudah mati, surga ke-9 akan sangat marah, dan mungkin akan mencari di luar alam roh. Harap berhati-hati, Yang King memperingatkan selama perjalanan. Mata hijau Qinlai bersinar dengan sinar gelap. Mungkin sudah waktunya untuk bertempur dengan 6 kekuatan. Pernyataan santai ini sangat mengejutkan Yang King. Selama berabad-abad, keluarga Qin tidak aktif di alam roh dan telah menghabiskan seluruh waktu mereka bersembunyi di luar alam. Di mata Yang King dan yang lainnya, keluarga Qin jelas tidak berani memiliki konflik terbuka dengan 6 kekuatan karena mereka tidak menunjukkan diri. Baru-baru ini, 6 kekuatan memikirkan semua cara yang mereka bisa untuk membuat keluarga Qin keluar dari persembunyiannya. Mereka mencari jejak keluarga Qin. Namun keluarga Qin tetap tersembunyi.
Secara bertahap, rasa hormat yang dirasakan para pengrajin terhadap keluarga Qin menurun setelah 3 abad. Qin Lai tiba-tiba menyatakan niatnya untuk melawan 6 kekuatan mengejutkan Yang Qing dan yang lainnya sedikit. Mereka juga merasa sedikit ragu. Mereka meragukan keluarga Qin memiliki kekuatan untuk melawan 6 kekuatan. 2 jam kemudian, Qin Lai memimpin Yang Qing dan yang lainnya ke Pulau Frost dan mengirim mereka ke alam Boluo menggunakan pintu masuk ranah rahasia di bagian bawah Pulau Frost. Jurang api ekstrim. Yang selamat dari 5 keluarga kembali dari dunia asal. Chang Ye dan Hao Jie juga bangun. Berita bahwa mereka telah kembali menyebar ke Darkness Abyss serta level Abyss lainnya. Tidak butuh waktu lama bagi tamu dari level lain untuk datang ke Extreme Flame Abyss untuk mencari keluarga Blaze. Keluarga Haus Darah, keluarga Cahaya, keluarga Kegelapan, dan keluarga Es yang mendalam semuanya mengirim peringkat 9 prajurit garis keturunan, masing-masing dengan ekspresi muram. Sebelum datang ke sana, mereka semua telah mempelajari pertempuran di dunia asal, dan tahu bahwa Qin Lai adalah pemenang utama yang sedang dalam proses menyempurnakan alam. Namun, masalah utama mereka bukanlah dunia asal yang berakhir di tangan Qin Lai. Tapi batu nisan pengisi daging berada di tangan Qin Lai. Apakah kamu yakin batu nisan pengisi daging yang telah hilang dari keluarga Blaze ada di tangan darah campuran itu? Tanya ahli dari keluarga Kegelapan. Lian yang menatapnya dengan ekspresi serius dan berkata, sepertinya begitu. Setelah 5 batu nisan pengisi daging bersatu kembali, kekuatan kita akan meningkat secara eksponensial. Pakar keluarga Kegelapan menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, kami telah diberi perintah untuk merebut kembali batu nisan pengisi daging terakhir sebelum secara resmi menyerang alam roh. Tapi dia sekarang berada di dunia asal yang disegel, Lian yang meringis. Dia harus keluar, singkat orang itu. Dan begitu dia melakukannya, dia bisa kembali ke alam roh dengan metode yang tidak kita mengerti. Lian yang berpikir sejenak dan berkata, saya tidak berpikir dia akan kembali ke jurang api ekstrim. Dia tahu bahwa jika dia kembali, keluarga Blaze akan menuntut batu nisan pengisi daging itu kembali. Tentu saja dia tidak akan kembali, kata Chang Ye dari keluarga Kegelapan. Dengan kata lain, kita harus terlebih dahulu menyerang alam roh, kata ahli peringkat 9 dari keluarga Kegelapan. Mungkin, jawab Lian Yang. Tiba-tiba, Ming Su dari keluarga Cahaya bertanya, apa hubungan antara Qin Lai dan patriark terakhir keluarga Blaze juga, apakah dia masih hidup? Ketika kata-kata itu diucapkan, prajurit peringkat 9 yang hadir semuanya terdiam. Ming Su melanjutkan, jika dia masih hidup, dan Qin Lai adalah cucunya, dan orang yang dia pilih untuk memberikan batu nisan pengisi daging, haruskah kita tetap bekerja untuk mencuri batu nisan pengisian daging Qin Lai? Lian yang dari keluarga Blaze mengerutkan kening dan berkata, jika dia masih hidup, dan kami bertindak gegabah, apakah Anda sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Kerutan menyebar ke wajah semua orang lain. Semua orang tahu betapa gila dan menakutkannya patriark terakhir keluarga Blaze 30.000 tahun yang lalu. Ketika orang itu hadir, keluarga Blaze adalah yang terkuat dari 5 keluarga. Karena keberadaannya, keluarga Blaze memiliki mayoritas kekuatan di antara 5 keluarga. Karena kepergiannya dan hilangnya flash feeling Tombstone, keluarga Blaze secara bertahap menurun. Tetapi jika dia tidak mati, dan malah mengasingkan diri untuk beristirahat dan tumbuh lebih kuat, dan jika Qin Lai adalah penggantinya yang ditunjuk, apakah mereka tidak akan menimbulkan kemarahannya dengan mencoba mencuri batu nisan pengisi daging? Kata-kata Ming Su menyebabkan ahli peringkat 9 berhenti karena terkejut. Setelah beberapa saat, ahli garis keturunan peringkat 9 dari keluarga Kegelapan ragu-ragu dan berkata, kita mungkin perlu bertanya kepada 5 patriark tentang hal ini, dan meminta para tetua untuk memutuskan. Yang lain setuju dengan pendapatnya dan mengangguk. Di dasar lautan di bawah tanah kekacauan. 3 hari setelah avatar jiwa binatang Qin Lai pergi dengan Yang Qing dan para pengrajin lainnya, sekelompok praktisi bela diri surga ke-9 tiba-tiba. Lampu aneh yang menutupi terumbu karang berwarna-warni menghilang sepenuhnya. Saluran jurang yang coba dijelajahi oleh 6 faksi juga hilang. Pei Tianming dan para ahli yang ditempatkan di sana tidak terlihat. Dasar laut dipenuhi dengan potongan-potongan altar jiwa yang hancur dan anggota badan dan mayat yang bengkak. Semua tanda menunjukkan bahwa pertempuran besar telah terjadi di sana, yang mengakibatkan banyak ahli altar jiwa sekarat. Karena Qin Lai tidak membiarkan jiwa lepas dari genggamannya, surga ke-9 tidak tahu bahwa mereka telah terbunuh bahkan 3 hari kemudian. Sampai mereka tiba di dasar laut. Segera laporkan kepada pemimpin. Seorang ahli altar jiwa 6 tingkat berteriak. Praktisi lain segera mengeluarkan kristal yang digunakan untuk komunikasi dan menggunakan jiwanya untuk melaporkan apa yang telah mereka temukan. Beberapa detik kemudian, tubuhnya bergetar dan dia berteriak,
pemimpin ingin kita segera membangun formasi teleportasi. Dipahami, batu pantasem, batu frostar, kristal takdir, dan giok etiril berkelebat dengan cahaya saat mereka terbang keluar dari cincin spasial seorang praktisi bela diri surga ke-9. Mereka bergerak dengan cara yang mempesona saat mereka memposisikan diri di dasar lautan. Segera setelah itu, formasi teleportasi berbentuk oval terbentuk. Setelah selesai, itu segera ditutupi cincin cahaya terang. Garis spasial muncul di tengah. Seseorang segera keluar. Itu adalah pemimpin surga ke-9, saudara dari Pei Tianming Pei Tianchong. Pemimpin, praktisi bela diri surga ke-9 melihatnya muncul dan membungkuk, ekspresi mereka cemas. Ekspresi Pei Tianchong gelap. Dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak harus begitu sopan dan kemudian menutup matanya. Altar jiwa seperti kristal 6 tingkat muncul dari dahi Pei Tianchong. Altar jiwa 6 tingkat yang berbentuk seperti menara ini memancarkan cahaya yang mencengangkan saat berputar dengan ganas di sekitar area ini. Fragmen soul altar adiknya yang telah tersebar tampaknya tertarik dan dengan cepat berkumpul di sekitar soul altar 6 tingkatnya. Segera, altar jiwa Pei Tianming yang hancur tampaknya telah direkatkan menggunakan seni misterius. Praktisi bela diri dari surga ke-9 tetap diam. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Pei Tianchong tiba-tiba membuka matanya. Altar jiwa 5 tingkat yang dirakit tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih yang dengan cepat membentuk pemandangan buram. Semua praktisi bela diri surga ke-9 menatap altar jiwa 5 tingkat yang tampaknya tetap itu. Mereka semua tahu altar jiwa ini milik Pei Tianming yang sudah mati. Mereka melihat 3 matahari yang terbakar muncul di altar jiwa 5 tingkat. Kemudian mereka melihat 7 pulau mengambang di udara. Sesosok perlahan berjalan menuju salah satu pulau dengan memunggungi mereka. Sosok itu sepertinya mendeteksi pengamatan mereka dan tiba-tiba berbalik. Hal pertama yang memasuki pandangan mereka adalah mata hijau yang bersinar. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka bisa melihat dengan jelas ciri-ciri Qin Lai. Qin Lai. Banyak praktisi bela diri surga ke-9 yang telah melihat penampilan barunya berteriak, wajah mereka penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, Qin Lai, yang muncul dari dalam altar jiwa tetap milik Pei Tianming, tiba-tiba menyalakan api hijau di matanya. Sinar kekuatan jiwa yang aneh dan dingin tampaknya melintasi penghalang ruang dan menembus lautan kesadaran mereka. Pada saat ini, para ahli surga ke-9 merasa seolah-olah lonjakan es telah didorong ke dalam jiwa mereka. Ah! Mereka secara naluriah berteriak dan mundur. Dalam persepsi mereka, pada saat berikutnya, Qin Lai dapat menyerang dari altar jiwa 5 tingkat yang retak itu. Pikiran mereka telah disita. Puff! Tiba-tiba, altar jiwa 5 tingkat yang dipaksa kembali oleh Pei Tianchong menggunakan sisa-sisa kekuatan terakhirnya dan hancur menjadi bubuk. Qin Lai. Pei Tianchong berteriak dengan wajah hitam. Praktisi bela diri surga ke-9 di sekitarnya memucat dan memiliki ekspresi tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Pertanyaan ini bergema di benak semua orang yang hadir. Mereka semua tahu bahwa Pei Tianchong telah menggunakan seni rahasia surga ke-9 dan menggunakan altar jiwa Pei Tianming yang hancur untuk melihat kebenaran di balik kematian Pei Tianming pembunuhan. Apa yang akan ditunjukkan oleh altar jiwa itu adalah pelaku sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian Pei Tianming. Mereka tahu itu tidak mungkin salah. Tapi orang yang ditampilkan adalah Qin Lai. Mata hijau Qin Lai dan tatapan niatnya melalui altar jiwa itu menyebabkan jiwa mereka merasa ketakutan dan cemas. Mereka ahli dengan Soul Altars. Seberapa besar kekuatan jiwanya sehingga dia bisa melewati altar jiwa yang hancur itu dan memproyeksikan sinar energi jiwa ini ke pikiran mereka, mengancam mereka. Qin Lai, setelah 3 abad yang singkat, telah tumbuh sedemikian menakutkan. Mampu membunuh Pei Tianming dan mengancam banyak ahli altar jiwa ini dari jarak yang sangat jauh. Dari sini saja, mereka bisa menilai kekuatannya berada pada tahap akhir dari alam void, altar jiwa 6 tingkat. Qin Lai telah mencapai level ini. Pada saat ini, para ahli altar jiwa dari surga ke-9 tiba-tiba memiliki pemikiran yang menakutkan Qin Lai pasti akan melampaui Qin Hao. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pei Tianchong berteriak, tak terkendali. Dia tidak bisa mempercayai kebenaran. Kehadiran jiwa menakutkan yang ditunjukkan Qin Lai dari dalam altar jiwa 5 tingkat yang hancur itu jelas lebih kuat dan lebih menakutkan daripada miliknya. Bagaimana sampah yang mereka gunakan untuk menyerang keluarga Qin dan memaksa patriark tua menjadi gila dengan balas dendam begitu mengintimidasi. Di bawah tatapan dingin itu, bahkan dia merasakan keringat dingin. Pikiran pertama yang dia miliki adalah jika dia yang ditempatkan di sana alih-alih Pei Tianming, dia tidak akan cocok dengan Qin Lai. Altar jiwa yang hancur di dasar laut akan menjadi miliknya. Ketika pikiran ini terjadi,
itu menakutkan dan mengganggunya. Kekuatan Qinlai membuat bayangan gelap yang panjang di hatinya. Tidak ada orang jenius yang bisa mencapai kekuatan luar biasa seperti itu dalam 3 abad. Ini sama sekali tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya dengan paksa dan mengabaikan tatapan terkejut dari bawahannya. Dia tiba-tiba masuk ke formasi teleportasi dan menghilang. Praktisi bela diri altar jiwa dari surga ke-9 melihat kepergiannya yang marah dengan ekspresi serius. Mereka semua menduga Pei Tianchong sedang terburu-buru untuk kembali ke surga ke-9 dan menemukan ayahnya ahli altar jiwa tingkat 9, Pei Dehong, untuk berkonsultasi dengannya tentang tindakan lebih lanjut. Mereka semua tahu bahwa tatapan mengerikan Qinlai dari dalam altar jiwa telah menyebabkan Pei Tianchong mulai meragukan dirinya sendiri. Keluarga Qin semakin menakutkan setiap generasi, gumam satu orang, kepalanya menunduk, ekspresinya tertekan. Semua orang tanpa sadar mengangguk. Kata-kata orang itu menyatakan apa yang mereka semua pikirkan dan membuat mereka merasakan hal yang sama. Alam Boluo. Avatar jiwa binatang Qinlai berhenti bergerak, bayangan jiwa bergerak di belakang mata hijaunya. Salah satu bayangan berangsur-angsur menjadi jelas. Itu adalah jiwa sisa Pei Tianming. Pei Tianming tampaknya berjuang keras untuk melepaskan diri dari peleburan api hijau, tetapi usahanya hanya menyebabkan nyala jiwanya semakin redup. Tak lama setelah itu, jejak jiwa terakhir Pei Tianming akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Surga ke-9 memang memiliki beberapa keterampilan. 3 hari kemudian, mereka dapat menggunakan jiwa sisa yang belum sepenuhnya disempurnakan untuk menemukanku. Qinlai mengerutkan kening dan menatap 3 matahari yang terbakar, berkata pada dirinya sendiri, dia harus tahu ini adalah Boluo Realm. Jika tidak ada kejutan, mereka akan berusaha untuk segera datang ke sini. Terakhir kali, para ahli kuil bulan dan istana matahari telah membujuk Miao Yizi untuk datang ke alam Boluo. Mereka berusaha menggunakan pengetahuan Miao Yizi tentang ruang untuk membuatnya membangun pintu masuk ranah baru di alam Boluo dan menyerang. Pada akhirnya, avatar Soul Beast-nya, Teng Yuan, dan ahli peringkat 9 lainnya dari Boluo Realm berhasil membunuh para praktisi kuil bulan dan istana matahari. Setelah itu, kuil bulan dan istana matahari menjadi jinak. Tapi sekarang, Pei Tianming telah mati di tangannya, dan surga ke-9 tahu dia aktif di alam Boluo. Mereka pasti akan membalas dendam untuk Pei Tianming. Kita lihat saja. Frost Desolation Abyss. Avatar binatang jiwa Qinlai menggunakan kemampuan laten garis keturunan jiwa gelap untuk menyembunyikan jiwanya yang kuat dan bergerak melalui formasi teleportasi di altar roh neter tulang putih. Alasan dia melakukannya adalah karena Great Lord of the Frost Desolation Abyss lebih memperhatikan area di bawah yurisdiksi cadak, setidaknya dalam nama. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, avatar Soul Beast-nya selalu sangat berhati-hati setiap kali dia bergerak melalui tempat ini. Avatar Soul Beast berada di peringkat 9, dan meskipun memiliki kemampuan garis keturunan jiwa gelap, itu tidak dapat menjamin kebijaksanaan di bawah pencarian kekuatan penuh dari Great Lord of the Abyss. Tentu saja, Great Lord of the Abyss akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk memahami hukum alam level mereka masing-masing. Jiwa mereka hanya akan berkeliaran di sekitar area yang mereka kendalikan ketika mereka punya waktu luang. Tidak selama waktu luang itu, Avatar Soul Beast relatif aman setelah menggunakan Dark Soul, dan tidak akan menarik perhatian para Great Lord of the Abyss. Ada terlalu banyak kesamaan antara tubuh utamanya dan avatarnya. Jika Great Lord of the Abyss benar-benar melihat kehadiran jiwa sejati dari Avatar Soul Beast-nya, mereka mungkin akan menemukan kebenarannya. Kemudian, Tuan Besar Abyss kemungkinan besar akan secara pribadi datang untuk berdiskusi. Ini bukan keinginan yang dia inginkan. Ayah Enos sudah tahu bahwa tubuh utamanya memiliki banyak rahasia dan sangat tertarik padanya. Setelah pertempuran di dunia asal, Enos akan memberitahu ayahnya lebih banyak lagi. Itu hanya akan memperkuat minatnya. Terutama setelah dia menyempurnakan kristal asal. Itu tidak pernah baik ketika iblis abis menargetkan yang lemah. Dia harus menghindari kontak selama mungkin. Oleh karena itu, setiap kali avatar Soul Beast-nya datang, dia akan sangat berhati-hati dan tidak akan lama berada di Frost Desolation Abyss. Di sebelah altar pengorbanan tulang putih, Tuan, Curtis membungkuk dan berkata, "Kenapa kamu tiba-tiba memanggil kita semua?" Hua Anyang dari Istana Langit Mender bergumam tidak puas. "Kami baru saja bersiap untuk menyerang Lord of the Abyss." "Apa yang terjadi?" Ji Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Avatar jiwa binatang Qinlai memperhatikan pencarian Pei Tianchong dan berhenti di bawah Kepulauan Tujuh Roh. Dia memikirkan beberapa hal dan segera berkomunikasi dengan Curtis. Hubungannya dengan budak jiwa bisa melintasi ruang, jadi dia tidak perlu khawatir tentang penghalang antara Boluo Realm dan Frost Desolation Abyss. Ketika Curtis menerima perintahnya,
dia segera menghubungi ahli Istana Langit Mender, keluarga Ji dan Qin dan Alam Boluo, mengatakan bahwa Qin Lai ingin segera bertemu dengan mereka. Faksi-faksi ini, dan para ahli yang tidak berperang melawan iblis neraka, berkumpul di sebelah altar pengorbanan tulang putih untuk menunggu setelah Kurtis menyatakan niat Qin Lai. Ketika avatar jiwa binatang Qin Lai muncul dalam penampilan Qin Lai, dia disambut oleh pemandangan banyak orang. Ji Yao dari keluarga Ji, Hua Anyang dari Istana Langit Mender, dan Gan Fei Peng dari keluarga Qin. Teng Yuan dari Boluo Realm, Miao Yizi dan para ahli lainnya semua menunggu. Aku membunuh Pei Tianming, kata Qin Lai. Pei Tua Dua sudah mati, kamu membunuhnya. Gan Fei Peng yang gemuk terkejut dan kemudian berseru. Dia memiliki altar jiwa 5 tingkat, bagaimana dia bisa mati di tanganmu? Apa yang terjadi? Surga ke-9 akan menjadi gila. Ji Yao mengerutkan kening. Dia tahu bahwa tubuh pertempuran utama Qin Lai adalah binatang jiwa peringkat 9 dan tahu bahwa itu memang memiliki kekuatan untuk membunuh Pei Tianming. Oleh karena itu, dia percaya kebenaran kata-kata Qin Lai. Pei Tianming adalah anggota keluarga terkuat surga ke-9, keluarga Pei. Pei Tianchong adalah pemimpin surga ke-9 saat ini, dan ayahnya Pei Tianchong adalah ahli altar jiwa 9 tingkat. Kematian Pei Tianming akan menyebabkan keluarga Pei mengerahkan surga ke-9 untuk membalas dendam, menciptakan badai. Apakah mereka tahu kau pelakunya? Teng Yuan mengerutkan kening. Qin Lai mengangguk. Pei Tianchong menggunakan seni rahasia surga ke-9, dan meremas kekuatan terakhir dari altar jiwa Pei Tianming yang hancur untuk melihat si pembunuh, aku, dan posisiku, Boluo Realm. Teng Yuan menghela nafas dengan ekspresi pahit dan berkata, alasan mereka tidak menyerang Boluo Realm untuk kedua kalinya adalah karena mereka mengira kami hanya tinggal di Boluo Realm. Dengan invasi God Rache yang menjulang, mereka tidak ingin menyinggung Ancient God. Ras binatang, ras naga iblis, ras raksasa, dan ras lainnya. Berhenti sejenak, dia berkata, sekarang mereka tahu kamu berada di alam Boluo, mereka secara alami menyadari bahwa ahli faksi peringkat perak dari tanah kekacauan juga harus ada di sana. Gan Fei Peng menambahkan, mereka bahkan mungkin akan berpikir Boluo Realm adalah markas keluarga Qin. Mereka akan menyerang lagi. Ji Yao mengangguk pelan. Inilah sebabnya saya mengumpulkan semua orang. Ekspresi Qin Lai relatif tenang saat dia berkata, saya ingin tahu apa yang akan digunakan 6 faksi untuk memasuki Boluo Realm. Apakah mereka memiliki praktisi bela diri Genesis Realm yang kuat yang terampil dalam seni rahasia spasial untuk langsung mencapai Boluo Realm? Tidak, Miao Yizi, berpakaian putih, berkata dengan dingin dengan tatapan yang jelas. Tidak satu pun dari 6 faksi memiliki orang-orang yang ahli dalam ruang di antara praktisi bela diri yang telah mencapai alam Genesis. Jika mereka ingin mencapai alam Boluo, cara tercepat adalah menggunakan domain Kun Huan di bawah kendali Sekte Reinkarnasi dan melakukan perjalanan melalui sana. Mereka hanya dapat memilih rencana yang sama seperti yang kita lakukan saat itu. Satu-satunya perbedaan adalah orang-orang yang datang akan sangat kuat. Mereka bahkan mungkin mengirim ahli Genesis Realm. Ekspresi Qin Lai menjadi gelap. Alam kejadian. Selama itu bukan ahli Genesis Realm, dia yakin dengan kekuatannya dan Boluo Realm dan kemenangan akhir. Tetapi jika seorang ahli Genesis Realm awal termasuk di antara yang berpenghasilan, avatar rank 9 Soul Beast-nya bahkan tidak memiliki peluang kemenangan 30%. Bagaimana jika lebih dari satu datang? Aku akan kembali ke Boluo Realm dan memberitahu Patriark Lama. Gan Fei Peng berpikir sejenak dan berkata, begitu pihak lain memobilisasi para ahli Genesis Realm, pasukan Anda tidak akan banyak berguna. Aku akan kembali ke Istana Langit Mender. Senyum Hua Anyang hilang, digantikan oleh kerutan serius. Mungkin kau membunuh Pei Tianming akan memulai pertempuran terakhir kita sebelum waktunya. Iya, saya akan segera memberitahu keluarga Ji, kata Ji Yao. Mereka semua menyadari bahwa kematian Pei Tianming akan menyebabkan Pei Dehong kehilangan ketenangannya, dan menghancurkan penghalang terakhir yang berdiri antara perang gerilya dan perang habis-habisan. Ini berarti bahwa keluarga Qin, keluarga Ji, Istana Sky Mender dan 6 faksi akan memulai pertempuran berdarah sebelum ras dewa tiba. Apakah tindakan saya mengganggu pengaturan Anda, kata Qin Lai. Ji Yao berpikir dan berkata dengan jujur, kakekmu sepertinya ingin membantu gambaran yang lebih besar dan tidak bersiap untuk melawan 6 faksi sebelum invasi God Rache. Dan sekarang, kata Qin Lai, terserah mereka. Jika mereka menggunakan ahli Genesis Realm, pertempuran ini tidak bisa dihindari, jelas Ji Yao. Tempat apa yang kamu bicarakan? Tempat yang akan mereka lalui, Qin Lai tiba-tiba bertanya pada Miao Yizi. Domain Kun Huan, jawab Miao Yizi. Saya ingin pergi ke domain Kun Huan, kata Qin Lai. Miao Yizi terdiam dan kemudian berkata, aku akan memimpin jalan. Oh terima kasih. Ji Yao,
Teng Yuan dan yang lainnya semua tahu bahwa tubuh sebenarnya Qin Lai memiliki kemampuan magis, pintu bintang. Mereka percaya bahwa avatar Qin Lai Rank 9 Soul Beast, menghadapi para ahli Genesis Realm, dapat dengan mudah melarikan diri menggunakan Star Door. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir dengan keamanan avatar jiwa binatang Qin Lai. Juga, Miao Yizi, dengan altar jiwa 6 tingkatnya, terampil dalam seni spasial dan dapat membantu tubuh utama Qin Lai menstabilkan ruang ketika membentuk pintu bintang. Ketika mereka berdua bersama, bahkan jika mereka melawan alam kejadian di domain Kunhuan, mereka dapat dengan mudah pergi. Oleh karena itu, mereka tidak mendesak Qin Lai untuk tidak bertindak gegabah. 1305.